Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 308. Segala sesuatu tentang keluarga Gu akan kembali ke tanganmu. Kamu pantas mendapatkannya. Dalam 5 tahun terakhir, situasi keluarga Gu semakin buruk. Jika bukan karena warisan yang kamu selamatkan 5 tahun lalu, Gu keluarga akan dikalahkan sekarang. Long Zaitian menyalakan mobil dan berkata ringan. Apakah itu sangat berlebihan? Mendengar ini, Gu Qinglian menarik sutra biru di depan dahinya dengan serius. Dia masih senang ketika mendengar Long Zaitian sangat memujinya. Di dunia ini, kecuali kakeknya, tidak ada seorang pun di keluarga Gu ini yang akan menghargainya. Tidak ada yang akan berpikir dia sangat baik, tidak ada yang akan memahami usahanya 5 tahun yang lalu. Sekarang Long Zaitian mengatakan kepadanya bahwa dia memahami kerja keras dan keunggulannya. Dia tidak memiliki perasaan lain di hatinya. Itu sama sekali tidak berlebihan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahami keunggulanmu lebih baik dariku. Long Zaitian melirik Gu Qinglian dan berkata dengan acuh tak acuh. Sungguh, kapan kamu menjadi begitu fasih, dan begitu menyenangkan? Gu Qinglian melirik Long Zaitian ke samping, dengan sedikit kekaguman, kepala elem ini sangat memuji. Sebenarnya, saya benar-benar tidak dapat berbicara. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang harus dikatakan? Sangat baik, Anda benar-benar luar biasa. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga tertawa terbahak-bahak. Oke, aku tahu. Gu Qinglian melirik Long Zaitian ke samping, sedikit mengejek, tapi hatinya manis. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah begitu yakin padanya. Meskipun dia sudah dewasa, dia kurang lebih diam, dan memendam di dalam hatinya. Setiap anak ingin diakui oleh orang lain, begitu juga dia. Hanya saja apa yang dia dapatkan pastilah sesuatu yang istimewa. Setelah turun dari Xingbike, keduanya mengendarai mobil dan kembali ke rumah sakit. Tetapi ketika mereka naik ke atas, suara babi sedang makan terdengar. Nah, enak, ini enak. Erlengzi, bisakah Anda makan lebih sedikit? Tuan, saya semakin tua, waktu hampir habis, bisakah Anda membiarkan saya makan sesuatu yang enak? Tuan besar, omong kosong apa yang kamu bicarakan, kamu pasti akan berumur panjang. Dengan hubunganmu dengan Paman Long, kamu bisa makan apapun yang kamu inginkan di masa depan. Kamu dan aku bodoh untuk mengambilnya. Apakah ini pantas? Gu Qinglian dan Long Zaitian berada di luar, dan ketika mereka mendengar dialog dari bangsal. Keduanya ketakutan, dengan garis hitam di ujungnya. Sungguh sepasang superlatif, mengetahui bahwa dia bodoh, dia juga benar-benar luar biasa. Dia belum pernah melihat orang bodoh yang sadar diri seperti itu. Apa yang lebih tidak bisa berkata-kata adalah mereka berdua dapat mendengar suara makan dan kicau di dinding, yang benar-benar luar biasa. Kamu, apa yang kamu lakukan? Long Zaitian masuk dan melihat Tuan Baili Wuqiuhe meletakkan makanan di kursi, dan kursi tidak bisa diletakkan. Jadi dia hanya bisa meletakkannya di tanah, sementara keduanya berjongkok di lantai dan makan di atas lantai. Gu Qinglian melihat pemandangan ini dan terdiam, bagaimana ini bisa terasa seperti mengemis di jalan. Li Ping duduk sebentar dan membiarkan Long Xiaoxi duduk di pangkuannya. Yang tua dan yang muda memandangi dua orang yang melahap itu. Mereka semua sedikit malu. Ini terlalu banyak. Apakah sangat lapar? Long Defu setengah berbaring di tempat tidur, melihat situasi ini, dia tercengang. Apakah ini penyihir? Dokter jenius yang terkenal di Daxia sama sekali tidak terlihat seperti dokter jenius. Juga, sepertinya Anda belum makan siang dan malam. Sup ini baik, masih panas, dan menenangkan. Dagingnya juga digoreng dengan baik. Dan jamur seafood apa yang digoreng ini? Aku tidak tahu ini apa, tapi tetap enak. Ya, itu enak. Jangan bilang, Long Zaitian memiliki kepribadian yang buruk, dan keterampilan memasaknya tidak bisa dikatakan. Pria kelahiran ibu rumah tangga, sialan. Baili Wuqiu berjongkok di lantai, mengutuk. Menggerakkan langkah kaki mereka dan makan begitu banyak. Mereka berdua bahkan tidak menyadari bahwa Long Zaitian dan Gu Qinglian telah muncul di pintu. Apalagi mendengar mereka berdua berbicara. Tian kecil, kamu kembali. Pada saat ini, Li Ping juga melihat Gu Qinglian dan Long Zaitian, jadi dia berkata. Ayah, kakak Qinglian. Long Xiaoxi juga berteriak. Setelah berteriak seperti ini, Tuan Er dan Baili Wuqiu menyadari bahwa Long Zaitian dan Gu Qinglian telah kembali. Tetapi Tuan Er tidak peduli siapa Anda kembali, dia masih bekerja keras. Namun, Baili Wuqiu berdiri, sedikit malu. Dia adalah orang yang sangat membutuhkan wajah, apalagi di depan Long Zaitian, dia pasti punya wajah. Erlengzi, gila, Erlengzi, masih makan. Melihat Long Zaitian, Baili Wuqiu berteriak sedikit malu. Ini makan siangku, dan makanan ayahku yang sakit. Dan putriku, makanan ibuku. Long Zaitian sedikit terdiam, pada saat ini, dia ingin memutuskan komunikasi Baili Wuqiu. Aku baru saja mencari gadis kecil itu. Dia mengalami gangguan pencernaan baru-baru ini dan tidak bisa makan lebih banyak. Adapun bibi dan paman, mereka sudah makan. Baili Wuqiu berkata dengan sedikit malu, dia merasa wajahnya hilang. Tapi,
Saya dan istri saya belum makan. Long Zaitian sedikit malu. Lupakan saja, Tuan Bailey di sini untuk melakukan operasi pada pamannya. Ada apa dengan makanannya? Gu Qinglian mendorong Long Zaitian dan berkata, mengapa orang ini merasa dia tidak berurusan dengan Bailey Wuqiu secara khusus? Dia terlihat seperti mereka akan saling bertarung begitu mereka bertemu. Itu benar, kakak iparku benar. Ada apa dengan makananmu? Bagaimana penampilanmu? Ketika Bailey Wuqiu mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah menjadi lebih benar. Wanita Long Zaitian ini masuk akal. Cek cek cek, apa yang telah dilakukan Long Zaitian? Dia selalu dapat menemukan wanita baik yang berpengetahuan, masuk akal, dan sopan. Kali ini dia secara resmi bertemu Gu Qinglian, dan Bailey Wuqiu memiliki kesan Gu Qinglian. Tidak buruk, layak menjadi ibu Long Xiaoxi. Kamu sangat baik, kamu adalah orang baik, sama seperti Xiao Su, orang baik yang sama. Bailey Wuqiu melirik Gu Qinglian, mengagumi yang asli. Terima kasih, Tuan Bailey. Siapa Xiao Su? Mendengar ini, Gu Qinglian berdiri di samping Long Zaitian dan tersenyum sedikit. Xiao Su, Xiao Su, Xiao Su adalah. Jangan katakan itu. Bailey Wuqiu ingin terus berbicara, tetapi dihentikan oleh tatapan Long Zaitian, dan juga dihentikan dengan minum. Jangan katakan itu, kamu galak. Bailey Wuqiu dianiaya dan jujur, jika bukan karena tidak bisa meracuni Anda, mengapa saya harus dianiaya? Suatu hari aku akan meracunimu. Pendapat batin Bailey Wuqiu sangat besar, dan dia diam-diam mengambil keputusan. Melihat situasi ini, Gu Qinglian hanya menatap Long Zaitian dengan tatapan kosong. Bagaimana dia bisa merasa bahwa Long Zaitian selalu menindas Bailey Wuqiu? Tuan Bailey bisa memakannya jika dia mau. Tidak ada hubungannya. Lain kali jika dia ingin makan, aku akan membiarkannya memasaknya untukmu. Gu Qinglian tersenyum sedikit, dan kemudian tidak meminta apa-apa kepada Bailey. Bab 309. Bagus. Chef Long, apa kau mendengarku? Ketika Bailey Wuqiu mendengar kata-kata ini, dia merasa bahagia. Gu Qinglian terlalu pandai menjadi seorang wanita. Tetapi sangat disayangkan dia menikahi Long Zaitian, sepotong kotoran sapi. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya mengerutkan kening dan melirik Bailey Wuqiu. Lihat itu, lihat Mao, kamu bahkan tidak mendengarkan istrimu. Apakah kamu mencoba memberontak? Bailey Wuqiu adalah sedikit rubah dan harimau. Itu benar, Paman Long, kamu harus mendengarkan istrimu. Tuan R, yang tidak takut mati, sama sekali tidak terpengaruh oleh dunia luar. Saat ini, dia masih berjongkok di tangan dan makan tanpa henti. Sudah lama tidak ada hidangan yang begitu lesat. Semuanya terlalu resmi, tidak menarik sama sekali, tidak terasa. Kapan operasinya dimulai? Tanya Long Zaitian lagi. Mulailah setelah makan. Ini bukan operasi besar. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu khawatirkan. Sangat sulit untuk dipahami. Bailey Wuqiu terus berjongkok dan makan dan menjawab. Mendengar ini, Gu Qinglian terdiam. Itu tidak dianggap sebagai operasi besar. Itu adalah operasi traumatis. Selain itu, bahkan direktur rumah sakit dan dokter kepala sama sekali tidak yakin. Pembedahan, di mulutnya, telah menjadi operasi kecil. Bagaimana risikonya? Tanya Long Zaitian. Karena ini adalah operasi kecil, masih ada risiko kentut. Tidak ada risiko. Kapan Anda pernah mendengar bahwa saya telah membunuh orang tanpa meminta bantuan? Bailey Wuqiu menundukkan kepalanya dan memakan sesuatu, wajahnya acuh tak acuh. Begitu pintar. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia sangat terkejut. Mengatakan bahwa dia 100% yakin dengan operasi yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia masih memiliki reputasi di luar, dokter sihir macam apa atau semacamnya. Long Zaitian masuk, duduk di depan Long Defu, dan menjawab. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu adalah teman yang baik, dan ketika kamu punya waktu, kamu harus membiarkannya makan malam. Long Defu tertawa dan berkata, bukan karena operasinya tidak berisiko, tetapi karena dia merasa sedikit bangga bahwa putranya dapat berteman dengan orang seperti itu. Semua teman putranya ini adalah bos kelas 1. Ini adalah hal yang baik. Ini membuktikan bahwa putranya mampu dan dapat bergaul dengan baik di luar. Sebagai seorang ayah, dia secara alami bahagia di dalam hatinya. Tidak perlu makan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya berkata, Long Zaitian, apakah kamu mengerti apa yang kamu bicarakan? Aku datang jauh-jauh dari ibu kota kekaisaran untuk melakukan operasi pada pamanku. Tetapi kamu bahkan tidak mengundangku untuk makan, dan kamu bilang aku merepotkan. Sampah. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan segera menjadi tidak senang. Dia sangat marah sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor. Krek. Pada saat ini, pintu yang tertutup sedikit didorong terbuka, dan sekelompok dokter berjas putih masuk. Yang pertama bukan Xie Changlin, tetapi di sebelah Xie Changlin adalah Liu Zhensheng. Xie Changlin masuk dengan sekelompok magang, tetapi begitu dia memasuki pintu, dia tercengang ketika melihat situasi ini. Tuan Bailey, tahukah Anda bahwa rumah sakit kita memiliki kantin? Makanan di kantin cukup enak. Xie Changlin tertegun sejenak, berpikir bahwa dia sedikit malu karena dia tidak menyapanya dengan baik.
Pada saat ini, sekelompok orang menyaksikan mereka berdua makan. Bailey Wuqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan dia merasa malu. Tapi Tuan Xiaor tidak terlalu peduli, tidak peduli apa yang Anda lihat. Saya hanya memakannya. Dari pekerja magang itu, beberapa telah melihat Bailey Wuqiu, tetapi beberapa belum pernah melihat Bailey Wuqiu. Melihat Bailey Wuqiu yang sedang berjongkok dan menyerahkan untuk makan, beberapa pekerja magang juga tercengang. Apakah ini dokter legendaris Bailey? Pei ini, bagaimana bisa seperti memindahkan batu bata di lokasi konstruksi, berjongkok di tanah untuk makan, ini terlalu tidak sopan. Apakah ini seorang penyihir? Mengapa Anda tidak memiliki temperamen seorang dokter jenius? Bukankah dokter jenius yang ditulis dalam novel semuanya luar biasa? Lihat, apa yang Anda lihat? Apakah Anda pikir saya bukan dokter, apalagi dokter yang kompeten, ketika Anda melihat saya berjongkok di lantai untuk makan? Menyelamatkan yang terluka. 10 tahun yang lalu, ada wabah di utara, dan dokter yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Daxia masih berjuang di garis depan. Meskipun persediaan sangat langka, situasi mereka saat itu lebih bermartabat daripada ketika saya berjongkok di tanah untuk makan sekarang. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal kehebatan orang-orang ini. Mereka adalah pahlawan kelas 1, dan kita semua di Daxia akan selalu mengingat pencapaian mereka. Bailey Wuqiu berdiri, sangat bermartabat dan otentik. Ketika magang mendengar kata-kata ini, mereka semua tampak mengerti, dan mengangguk. Apa yang dikatakan dokter jenius ini tampaknya sangat masuk akal. Dokter, Bailey benar, apakah Anda sudah mempelajari hati orang tua dokter? Mendengar ini, Xie Changlin terbatuk ringan. Dia harus mengatakan bahwa dia bisa mengerti apa yang ingin diungkapkan Bailey Wuqiu, tetapi kemampuan bahasa Bailey Wuqiu sangat sulit. Kami mengerti. Semua orang menanggapi. Tidak apa-apa, sekarang kalian semua pergi untuk melihat kondisi pasien. Lihat kondisi kaki ini, dan ketika kalian kembali, kalian masing-masing akan memberi saya rencana perawatan. Xie Changlin masih sangat puas dengan tanggapan semua orang. Ini semua adalah siswa yang dibawanya. Siswa yang dibawanya pada dasarnya berasal dari kota Linjiang, dan bahkan siswa yang sangat baik dari seluruh Daxia. Lagi pula, dia di bidang medis. Juga terkenal. Ketika para siswa mendengar ini, mereka semua terbiasa melihat kaki Long Defu. Akhir-akhir ini, Xie Changlin suka membawa orang untuk melihat kakinya. Kaki Long Defu telah dilihat oleh banyak orang, dan dia sudah terbiasa. Tuan Bailey, saya tidak tahu tentang operasi ini. Seberapa yakin Anda? Pada saat ini, Xie Changlin datang ke Bailey Wuqiu dan bertanya. Meskipun dia jauh lebih tua dari Bailey Wuqiu, dalam hal ketenaran di bidang medis, dia tidak sebagus Bailey Wuqiu. Sudah terlalu banyak lingkaran cahaya di kepala Bailey Wuqiu. Dia menjadi terkenal di usia muda, master kedokteran, dan musim panas yang terkenal. Bailey Wuqiu memegang sumpit di tangannya, hanya satu tangan yang bebas, dan mulutnya tidak bebas. Mendengarkan pertanyaan Xie Changlin, dia mengulurkan telapak tangan. 50% yakin. Melihat ini, Xie Changlin menebak bahwa 50% sudah sangat tinggi. Karena orang-orang ini tidak 100% yakin, jika mereka yakin, mereka tidak dapat membiarkan Bailey memohon operasi ini. Bukan 50%, 100%, mengerti. Bailey Wuqiu ditikam dan asli. Saat masih makan, dia tidak lagi terhormat. Dia hanya tahu bahwa Long Zaitian tidak terlalu bagus, dan keterampilan memasaknya sangat bagus. Untuk sementara, saya menikmati makan. 100%. Terlalu dilebih-lebihkan. Ketika Xie Changlin mendengar ini, dia tertegun sejenak. Dia yakin 100%. Ini terlalu gila, bukan? Bab 310. Sungguh berlebihan, bukankah ini hal yang normal? Ini adalah operasi kecil. Apakah kamu mengerti operasi kecil? Ini keributan. Bailey tidak tertarik mendengar apa yang dia katakan, dan tidak baik hati. Operasi kecil. Ketika Xie Changlin mendengar ini, dia langsung terdiam. Oke, mari kita bermain setelah aku selesai, dan aku akan mulai melakukannya setelah aku selesai makan. Bailey Wuqiu melambaikan tangannya dan berkata. Ketika Xie Changlin mendengar ini, dia hanya bisa berjalan ke samping. Jangan melihatnya di depan sekelompok siswa, dia sangat dihormati. Tetapi di depan Bailey Wuqiu, dia tidak berbeda dengan magang. Di depan bos besar, dia hanya bisa tetap rendah hati. Bagaimana kelihatannya? Pada saat ini, Xie Changlin datang dan bertanya. Amputasi. Ya, itu harus diamputasi. Saya juga berpikir itu adalah amputasi. Hanya dengan amputasi kerusakan dapat dicegah. Semua orang memberikan jawaban mereka. Ketika keterampilan medis Anda menjadi secemerlang Tuan Bailey, diagnosis Anda tidak akan diamputasi. Ketika Xie Changlin mendengar kata-kata itu, dia tulus dan tulus. Sangat kuat, bisakah kaki ini benar-benar diselamatkan? Dokter jenius itu sangat kuat, luar biasa. Itu benar, sungguh menakjubkan bahwa keterampilan medis bisa begitu maju, kan? Ketika semua orang mendengar kata-kata Xie Changlin, mereka semua memuji. Pada saat yang sama kekaguman, itu juga terasa sedikit tidak bisa dipercaya. Lagi pula,
Menilai dari apa yang telah mereka pelajari, dan menilai dari satu-satunya pengalaman mereka, kaki itu sama sekali tidak berguna. Ini hanya operasi kecil, kenapa semuanya ribut? Pada saat ini, Bailey Wuqiu akhirnya penuh dan berdiri, agak menghina. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang dengan cemas. Ini masih operasi kecil, jadi operasi macam apa yang merupakan operasi besar? Bahwa, Pak Bailey, ruang operasi kami memiliki peralatan perekam video. Saya berharap untuk merekam proses operasi, sehingga mereka dapat belajar untuk mengetahuinya. Bisakah Anda memikirkannya? Pada saat ini, Xie Changlin tidak meminta apa-apa kepada Bailey. Proses operasi saya umumnya tidak terlihat oleh orang lain. Bailey Wuqiu mengerutkan kening. Tuan Bailey, keahlian Anda unik untuk Daxia. Ketika Anda berusia 100 tahun, bukankah keahlian Anda akan hilang? Jika Anda membiarkan kami belajar, bahkan jika Anda pergi, keterampilan Anda akan tetap ada. Benarkah? Ada puisi yang mengatakan bahwa beberapa orang hidup, tetapi dia mati, beberapa orang mati, tetapi dia masih hidup. Jika Tuan Bailey mewariskan keahliannya, Anda akan menjadi yang hidup. Meskipun dia mati, dia akan hidup selamanya. Di hati kita, Xie Changlin berbicara dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan kata-kata ini, Bailey Wuqiu memiliki garis hitam. Gila? Apakah benda tua ini mengutuk dirinya sendiri sampai mati? Ya, Din Xie benar sekali. Itu benar, kami benar-benar ingin melihat prosesnya. Belajarlah untuk belajar, belajarlah dari, tolong. Semua magang di belakang Xie Changlin menggemakan gagasan itu. Sebagai siswa berprestasi di perguruan tinggi dan universitas di seluruh negeri, mereka sama sekali tidak memiliki masalah dengan rasa ingin tahu mereka. Selain itu, mereka semakin penasaran ketika Bailey Wuqiu baru saja mengatakan bahwa dia luar biasa. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Namun, saya katakan, setelah melihatnya, Anda mungkin tidak dapat mempelajarinya. Jadi jangan mudah menirunya. Sebagai dokter, Anda harus berhati-hati. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, ragu-ragu sejenak, lalu berkata. Ini bukan prinsip, hanya saja dia tidak terbiasa diawasi untuk operasi. Tetapi di rumah sakit modern seperti itu, dia dapat menonton seluruh proses dalam bentuk siaran langsung. Yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Terima kasih, Tuan Bailey. Xie Changlin mendengar kata-kata itu dan membungkuk sedikit. Ayo pergi, ayo lakukan persiapan pra-operasi sekarang. Bailey Wuqiu berhenti, lalu berkata. Bukankah kamu bilang jam 3? Tanya Long Zaitian. Apakah kamu mengerti persiapan pra-operasi? Operasi kecil ini telah selesai dalam 2 kali, dan masih membutuhkan 3 poin. Mulai persiapan pra-operasi sekarang, dan itu akan segera selesai. Bailey Wuqiu melirik Long Zaitian dan berkata dengan marah. Bagaimana mungkin orang ini tidak mengerti? Jika bukan karena pilihan terakhir, dia tidak akan datang ke tempat ini, sungguh. Erlengzi, setelah bekerja, masih makan, dan makan rambut. Ketika operasi selesai, biarkan pamanmu Long memasaknya untukmu, dan itu akan memakanmu sampai mati. Kemudian Bailey Wuqiu menendang Tuan Er ke tanah dengan sangat kejam. Si idiot ini benar-benar beracun. Setelah makan begitu lama, dia masih makan, dan dia hampir memakan piring seseorang di perutnya. Aku akan menyiapkan orang sekarang. Ketika Xie Changlin mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat mengatakan bahwa dokter jenius Bailey ini dapat melakukan operasi di rumah sakit mereka. Dia bersedia untuk mempublikasikan video tersebut. Ini adalah kehormatan besar bagi mereka, sekali dalam kesempatan seumur hidup. Dia belum pernah mendengar informasi tentang operasi Tuan Bailey yang beredar di luar. Operasi hari ini mungkin adalah video operasi pertama. Xie Changlin juga sangat gesit setelah pengaturan ini. Para dokter dan perawat masuk dan mendorong Long Defu keluar. Ayah, tenangkan pikiranmu, tidak ada risiko untuk operasi, aku akan menunggumu di sini. Long Zaitian berkata kepada Long Defu. Hei, anak bodoh, ayahmu terlalu tua untuk takut akan hal ini. Tidak apa-apa, ketika kamu menungguku kembali, tidak masalah jika Tuan Bailey ada di sini. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia juga tertawa. Tetapi hatinya hangat. Ini adalah putranya. Dia berbakti, terukur, dan menjanjikan. Dia tidak menginginkan apapun dalam hidupnya. Kakek, ayolah, kembalilah dan Xiaoxi akan membawamu untuk tinggal di villa besar. Long Xiaoxi juga berkata kepada Long Defu. Oke, Xiaoxi benar-benar baik, cucuku yang baik. Sudut mata Long Defu sedikit basah. Dia memiliki seorang putra dan seorang cucu perempuan yang sangat cantik. Long Defu merasa bahwa dia tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini. Langit memiliki mata, yang memungkinkan dia untuk bersatu kembali dengan keluarganya di rumahnya. Tahun kemudian. Oke, ayo pergi, itu bukan berpisah dari hidup atau mati, lihat kamu seperti ini. Bailey Wuqiu berkata dengan tidak sabar dan meminta perawat untuk mendorong Long Defu keluar, gayanya sangat kejam. Ayo pergi ke ruang pemantauan juga. Ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk belajar dari pengalaman Anda. Tuan Bailey, sangat terkenal, tidak dapat dibandingkan dengan saya. Kesempatan hari ini adalah sekali dalam seumur hidup untukmu.
Setelah Bailey Wuqiu pergi, Xie Changlin berbalik dan berkata kepada magang di belakangnya. Ketika pekerja magang mendengar kata-kata ini, mereka sering mengangguk, dengan antisipasi penuh semangat di mata mereka. Sebagai orang yang belajar kedokteran, banyak dari mereka telah mendengar reputasi Bailey Wuqiu. Beberapa bahkan mempelajari beberapa karya Bailey Wuqiu. Di mana ruang pemantauan Din Xie, aku akan memeriksanya juga. Long Zaitian berkata saat ini. Aku ingin melihat juga, aku juga seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Linjiang. Gu Qinglian jelas juga sangat tertarik, apa yang unik dari Bailey Wuqiu ini, dia sangat ingin tahu. Bab 311. Tidak terlalu bagus, Nona Gu boleh mengatakannya, tapi Tuan Long sepertinya tidak membutuhkan ini sama sekali. Tuan Long adalah anggota keluarga, apakah kamu yakin benar-benar ingin melihatnya? Mendengar ini, Xie Changlin juga sedikit malu. Tepat ketika saya mengatakan ini, dua orang datang. Yang pertama adalah seorang pria berusia 40-an atau 50 tahun. Siapa lagi orang ini jika bukan Qin Yuanlin? Jika Tuan Long ingin melihatnya, lihatlah. Saya pikir keterampilan medis Tuan Long pasti tidak buruk. Kata-kata Xie Changlin kebetulan didengar oleh Qin Yuanlin, dan Qin Yuanlin juga belak-belakan. Ketua Qin, Nona Qin. Ketika Xie Changlin mendengar ini, dia melihat Qin Yuanlin dan Qin Xiaomeng. Jadi dia buru-buru menyapa, semua orang di ruangan itu juga saling menyapa. Qin Yuanlin sedikit mengangguk, perhatiannya selalu tertuju pada Long Zaitian. Tuan Long, ada yang harus saya lakukan. Saya terlambat. Saya tidak menyangka operasi akan dimulai. Qin Yuanlin sangat sopan dan otentik. Berbicara dengan Long Zaitian dengan sangat sopan membuat semua orang di tempat kejadian sedikit terkejut. Tuan Long ini benar-benar bukan orang biasa. Bahkan Qin Yuanlin sangat sopan padanya, bisa Anda bayangkan. Tidak apa-apa, aku minta maaf mengganggumu, datang ke sini dari jarak yang begitu jauh. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Berkata bahwa dia cukup puas dengan Qin Yuanlin, itulah sebabnya dia bersedia mendukung Qin Yuanlin saat itu. Ketua Qin, Tuan Long, sekarang Tuan Bailey sedang mempersiapkan operasi. Kita sudah bisa melihat bagian dalam ruang pemantauan. Pada saat ini, Xie Changlin mengingatkan. Kalau begitu pergi lihat. Qin Yuanlin mengangguk dan berkata. Aku juga akan melihat-lihat. Pada saat ini, Long Xiaoxi berbicara. Duduklah, apa yang menyenangkan yang kamu lakukan di usia muda dan tinggal di sini bersama nenek. Mendengar ini, Gu Qinglian memutar matanya ke arah Long Xiaoxi dan berkata dengan marah. Oh baiklah. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia juga sangat rapi. Dia berbeda dari anak-anak biasa, dia sangat patuh dan sangat patuh. Daripada patuh, justru lebih baik dikatakan bahwa ini adalah rasionalitas yang tidak sesuai dengan usia. Anak-anak lain pasti akan membuat masalah setelah dihentikan oleh orang tua mereka dari melakukan hal-hal tertentu. Tetapi Long Xiaoxi tidak, dia tahu bagaimana menerimanya ketika dia melihatnya, dan dia sangat rasional. Kamu tetap di sini, aku akan kembali nanti. Pada saat ini, Long Zaitian berkata kepada Long Xiaoxi. Oke, ayo pergi, nenek dan aku di sini. Long Xiaoxi sedang bermain dengan bola kapas di pakaiannya, dan dia hanya mengangguk ke Long Zaitian ketika dia mendengar kata-kata itu. Long Xiaoxi telah mendengarnya sejak dia masih kecil. Setelah usia 3 tahun, dia pada dasarnya tidak banyak menangis. Juga membuatnya jauh lebih mudah untuk menjadi seorang ayah. Rumah sakit Longhe, ruang pemantauan ruang operasi, Xie Changlin berjalan dengan sekelompok orang di layar ruang pemantauan. Ada adegan bedah dari sudut yang berbeda. Di ruang operasi, Tuan Xiao Er adalah orang yang terutama berurusan dengan Bailey Wuqiu. Mengenai masalah ini, semua orang sebenarnya agak bingung. Tuan Er kecil itu terlihat bodoh, dan dia bahkan berpartisipasi dalam operasi itu. Mengapa terasa sangat tidak nyata? Selama pemantauan, Bailey Wuqiu hanya melakukan beberapa persiapan. Tuan Long, itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam bagi Tuan Bailey untuk memulai. Jika Tuan Long merasa lelah, dia bisa kembali ke bangsal untuk beristirahat dulu. Sebenarnya, tidak ada yang bisa dilihat di depannya. Pada saat ini, Xie Changlin menghadapi Long Zaitian dengan cara surgawi. Kurasa tidak perlu lebih dari 1 jam untuk mendengarkan nada suaranya. Dia tidak sabar, membolak-balikkan hal-hal selama lebih dari 1 jam. Itu persiapan awal yang membosankan. Dia relatif menjijikkan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecil. Xie Changlin juga sedikit bingung ketika dia mendengar kata-kata ini. Ini bukan masalah penolakan, kesediaan atau tidak. Tetapi prosedur yang harus diikuti, desinfeksi, anestesi, prosedur ini harus diikuti. Disinfeksi sekarang selesai. Pada saat ini, Xie Changlin berkata lagi. Di dalam kamera, Bailey Wuqiu mengatakan sesuatu kepada para perawat di sekitarnya. Para perawat itu merespons sedikit, dan ekspresi mereka sedikit berlebihan. Mereka berusaha mati-matian untuk menjelaskan sesuatu kepada Bailey Wuqiu. Tetapi Bailey Wuqiu terus menggelengkan kepalanya, seolah menyangkal apa yang perawat katakan. Ada apa ini Pak Bailey sepertinya agak kesulitan berkomunikasi dengan perawat dan asistennya. Pada saat ini, Xie Changlin mengerutkan kening, sedikit khawatir. Di dalam kamera,
Setelah Bailey Wuqiu berkomunikasi dengan Tuan R, dia melihat Tuan R mengeluarkan sekotak jarum perak. Menusukkannya pada titik akupuntur tertentu di tubuh Long Defu. Untuk apa ini? Pasien belum dibius. Xie Changlin sedikit tercengang, karena melihat postur Bailey Wuqiu, apakah operasi akan segera dimulai. Akupuntur juga bisa dibius, tetapi dokter biasa tidak memiliki metode seperti itu. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh. Long Zaitian sebenarnya tahu lebih baik daripada yang lain tentang cara Bailey Wuqiu, jadi saat ini, tidak ada keributan. Jika Bailey Wuqiu sama dengan orang lain, maka dia tidak akan disebut dokter jenius. Benarkah? Aku belum pernah mendengar tentang akupuntur. Aku belum pernah mendengar akupuntur sebagai pengganti anestesi. Xie Changlin tidak bisa mempercayainya mendengar kata-kata Long Zaitian. Para magang di ruang pemantauan juga saling memandang dengan cemas. Setelah Tuan Xiao Er memasukkan semua jarum perak ke titik akupuntur tertentu, Bailey Wuqiu mulai bergerak. Dia melihat pisau bedahnya terendam dalam daging dan darah. Tetapi sangat aneh bahwa tidak ada darah yang mengalir keluar dari daging dan kulit. Terlebih lagi, Long Defu yang masih terjaga tidak merespon. Seolah pisau itu tidak mengenai darah dan dagingnya. Jika saya membacanya dengan benar, kaki Ling Zun seharusnya masih memiliki kemampuan untuk melihat. Mengapa dia tidak responsif sekarang, dan tidak ada darah yang keluar? Melihat situasi ini, Xie Changlin sangat terkejut dan berkata, metode ini terlalu tidak biasa, dan rasanya luar biasa untuk menemukan cara lain, atau metode rahasia yang unik. Hanya saja dia menamparkan wajahnya begitu dia mengucapkan kata-kata ini. Darah mulai mengalir dari lukanya, tetapi sepertinya tidak banyak. Cek cek cek, luar biasa, jumlah darah ini terlalu sedikit, bagaimana Tuan Bailey melakukannya? Xie Changlin berkata dengan kekaguman. Dibandingkan dengan jumlah kehilangan darah dalam operasi normal, jumlah kehilangan darah ini dapat diabaikan. Aku tidak mengerti ini. Jika kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya padanya sendiri, apakah dia ingin mengatakannya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Pada akhirnya, Bailey Wuqiu tetaplah Bailey Wuqiu, dan karakternya tidak terlalu bagus. Tetapi keterampilan medis ini kelas 1 dan bagus. Ketika Long Zaitian melihat ini, dia tidak terus melihatnya. Dia sangat lega dengan keterampilan medis Bailey Wuqiu. Bab 312. Long Zaitian keluar dari ruang pemantauan, dan Gu Qinglian mengikuti. Apakah kamu tidak ingin melihatnya? Mengapa kamu keluar? Long Zaitian tersenyum dan bertanya. Sama-sama nonton videonya. Saya belajar farmakologi, bukan klinis. Saya hanya ingin melihatnya karena penasaran. Mari kita lihat apakah Tuan Bailey ini benar-benar kuat. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya. Lalu apakah kamu sudah mengkonfirmasinya sekarang? Mendengar ini, Gu Qinglian tertawa bodoh. Memang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa dia adalah perpaduan orang Cina dan Barat. Tampaknya rumor itu benar. Gu Qinglian mengangguk dan berkata. Apakah itu pengobatan Tiongkok atau pengobatan Barat, itu adalah keterampilan medis yang baik. Dapat menyembuhkan penyakit, dan bahkan lebih luar biasa untuk dapat mengintegrasikan keduanya dan memberikan kekuatan penuh. Namun, menurutnya, pengobatan Tiongkok adalah harta karun yang tak habis-habisnya. Ada banyak hal yang di luar pemahamannya. Jangan melihatnya dengan jubah dan terlihat sangat kuno. Bahkan, dia sangat objektif dan toleran dalam hal medis. Tapi ada medis keterampilan dan sikap akademis. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Perasaanku mengatakan bahwa Anda mengenalnya dengan baik. Apakah Anda sudah mengenalnya selama bertahun-tahun? Gu Qinglian memandang Long Zaitian dan bertanya. Dia merasa sedikit cemberut di hatinya. Mengapa keduanya tampaknya telah memposting Dewa Pintu yang salah, dan mereka merasa karakter satu sama lain tidak baik. Saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan memiliki beberapa persahabatan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, berhenti sejenak, lalu berkata. Siapa Xiao Su? Gu Qinglian bertanya lagi. Uhuk-uhuk. Mendengar ini, Long Zaitian terbatuk ringan, tidak menyangka Gu Qinglian akan menanyakan pertanyaan ini saat ini. Kenapa? Tidak nyaman untuk memberitahuku. Gu Qinglian bertanya, meskipun dia bertanya, tetapi dia sudah menebaknya di dalam hatinya. Tetapi dia ingin mendengar Long Zaitian mengatakannya sendiri. Mengatakan bahwa dia telah terkubur di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Gu Qinglian sedikit ingin tahu. Tentang wanita seperti apa yang telah disembunyikan ini di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Tidak, bolehkah aku memberitahumu kapan aku mau? Long Zaitian berjalan menuju bangsal dan bertanya. Kapan kamu mau bilang, kapan? Gu Qinglian bertanya. Di tengah malam sepi, ketika hati bisa benar-benar kosong. Long Zaitian berhenti sebentar, melirik Gu Qinglian, dan berkata. Mendengar itu, Gu Qinglian tidak banyak bicara, hanya kembali ke bangsal. Ayah, kakak Qinglian. Melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian masuk, gadis kecil itu jelas sedikit senang dan berteriak cepat. Bermain dengan nenek di sini, dia jelas sedikit lelah, karena nenek selalu memperlakukannya seperti anak kecil. Kau kembali begitu cepat? Li Ping bertanya. Yah, aku melihatnya, dan aku kembali tanpa masalah. Bu, jangan khawatir, itu bukan masalah besar.
Keterampilan medis yang tidak mencari apapun masih sangat aman. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia duduk. Sementara Long Xiaoxi turun dari pangkuan Li Ping dan mendekati Gu Qinglian. Sepertinya dia lebih dekat dengan Gu Qinglian. Bagaimanapun, itu antara wanita dan wanita, akan ada lebih banyak lagi berbisik. Long Xiaoxi naik ke paha Gu Qinglian, baru saja mendekati telinga Gu Qinglian dan membisikkan sesuatu. Dengan penampilan yang serius. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya menatap Long Xiaoxi dengan tatapan kosong dan mencubit tangan Long Xiaoxi. Bagus jika baik-baik saja, temanmu itu juga orang yang sangat bisa diandalkan menurutku. Ketika Li Ping mendengar kata-kata ini, dia merasa lega. Dia tidak perlu khawatir jika putranya dapat mengundang dokter yang begitu kuat. Dewa kecil, saya memiliki kesempatan untuk mengundang Tuan Baili untuk makan. Saya mendengar bahwa dia diundang oleh Anda dari Kekaisaran. Anda bahkan belum mengundang siapapun untuk makan, yang terlalu tidak etis. Itu sangat membantu kami dan perlu mengundang orang untuk makan malam. Li Ping melanjutkan untuk berbicara dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Oke, apakah kamu tidak punya cukup makan di siang hari? Ayo turun mencari sesuatu untuk dimakan sekarang. Jangan khawatir tentang sisi ayah, bersikaplah biasa saja. Long Zaitian juga sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun Baili Wuqiu mengatakan itu adalah operasi kecil, dalam analisis akhir, itu adalah operasi yang sangat rumit. Waktu yang dibutuhkan pasti tidak singkat. Oke, kamu harus membawaku kali ini. Long Xiaoxi sangat bersemangat ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah kamu tidak mengalami gangguan pencernaan akhir-akhir ini? Long Zaitian melirik Long Xiaoxi dengan pakaian putih, dan sedikit terdiam. Mengatakan bahwa dia pasti sudah cukup makan di pagi hari. Kamu berbicara omong kosong, bukankah itu baik untuk pencernaan? Paman aneh itu memberiku obat barusan, dan aku merasa lapar lagi sekarang. Long Xiaoxi dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Jika dia memberimu obat, kamu bisa meminumnya. Kamu tidak takut dia akan memberimu racun. Long Zaitian melirik Long Xiaoxi dan berkata dengan marah. Li Ping merasa sedikit kesal ketika mendengar kata-kata ini. Bagaimana mungkin putranya merasa bahwa dia tidak berurusan dengan Tuan Baili ini? Dunia anak muda benar-benar rumit. Racun apa? Anda berbicara omong kosong. Saya mengambil salah satu obat yang diberikan Tuan Baili untuk membantu pencernaan, dan itu baik-baik saja. Tuan Baili tidak memiliki udara sama sekali, dan kamu membicarakannya seperti itu. Li Ping menamparkan bahu Long Zaitian dan berkata dengan marah. Kejahatannya benar-benar tidak terlihat di permukaan. Long Zaitian masih mandiri. Kamu hanya berbicara omong kosong. Kata Li Ping. Ayo pergi, keluar mencari sesuatu untuk dimakan. Bu, akankah kamu pergi bersama kami? Long Zaitian berdiri dan berkata. Oke, ayo pergi. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan gembira. Aku tidak bertanya padamu, aku bertanya pada nenek. Long Zaitian memberi Long Xiaoxi tatapan putih, dan kemudian berkata. Long Xiaoxi hanya menjulurkan lidahnya dan membuat wajah ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika kamu pergi, aku tidak akan pergi. Aku harus menunggu orang tua itu kembali. Jika dia kembali, aku tidak akan khawatir jika dia tidak melihatnya. Li Ping mendengar kata-kata itu, tampak malu, menggelengkan kepalanya dan berkata. Ayo pergi, ayo kemasi bibi kita dan bawa kembali. Gu Qinglian juga menyarankan, dia tahu bahwa Li Ping tidak akan pergi. Long Zaitian Dao, pada saat ini, tangan kecil Long Xiaoxi telah memeluk leher Gu Qinglian dengan erat seolah-olah mereka takut keduanya akan melemparkannya ke sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu Qinglian sedikit terdiam ketika dia melihat Long Xiaoxi tergantung di tubuhnya seperti monyet. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu meninggalkanku? Long Xiaoxi berkata dengan benar. Kapan kami meninggalkanmu? Long Zaitian tidak menyukai ekspresi asli di wajahnya. Tadi malam, kamu tidur bersama tadi malam. Aku pergi mencarimu, kamu sudah tutup, tinggalkan aku sendiri. Dua orang dewasa tidur bersama, dan tinggalkan seorang anak di luar. Long Xiaoxi sangat tidak puas. Long Zaitian dan Gu Qinglian tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika mereka mendengar kata-kata ini. Li Ping masih di sini, omong kosong apa yang dibicarakan gadis kecil ini. Mengapa mereka berdua meninggalkannya untuk pergi tidur? Mengapa ini terdengar sangat ambigu? Bab 313. Oke, kalian lapar, cepatlah, aku di sini untuk menunggu. Pada saat ini, Li Ping juga berkata. Oke, kalau begitu aku pergi. Long Zaitian memeluk Long Xiaoxi dari tangan Gu Qinglian, dan berjalan keluar. Setelah keluar, Long Zaitian melemparkan Long Xiaoxi ke tanah, dan sekarang dia mengalami gangguan pencernaan. Jika dia bahkan tidak berjalan, maka dia akan menjadi babi. Long Zaitian, bagaimana sikapmu? Aku tidak akan mengganggu tidurmu nanti, oke? Long Xiaoxi bersenandung dengan marah. Gadis kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Gu Qinglian sangat terdiam, wajahnya yang cantik sedikit merah, dan masih ada orang yang datang dan pergi di sekitar sini. Gadis ini benar-benar berani mengatakan apapun, dan sepertinya mereka melakukan sesuatu di belakang punggungnya yang tidak terlihat. Oke, jadi,
Kapan kamu akan memberiku adik laki-laki untuk bermain, atau adik perempuan, aku tidak akan memilih. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia merasa tidak berdaya dan serius. Puff, uhuk, uhuk. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Gadis kecil ini, mengapa ada begitu banyak hal? Oke, jangan mengoceh. Masuk ke lift. Long Zaitian terdiam saat mendengar kata-kata itu. Oh, Long Xiaoxi menjawab, meraih tangan Gu Qinglian, dan masuk. Ketiganya turun dan melaju keluar dari rumah sakit. Paman dan bibi memiliki hubungan yang sangat baik. Setelah Long Zaitian menyalakan mobil, Gu Qinglian sedikit iri. Aku pikir hubunganmu juga baik. Pada saat ini, Long Xiaoxi sedang berbaring di kursi belakang, bermain dengan ponsel Gu Qinglian, berbicara tentang yang asli. Long Zaitian dan Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, saling memandang, dan sangat terdiam. Mereka sudah seperti ini sepanjang hidup mereka. Jangan melihat kemarahan ayahku, tapi dia tidak pernah berani kehilangan kesabaran dengan ibuku. Long Zaitian menjawab kata-kata Gu Qinglian, tetapi bukan Long Xiaoxi yang membicarakan ide itu. Meski keluarga miskin, mereka rukun. Sejak kecil, dia tidak pernah melihat ibu dan ayahnya marah. Itu tidak baik. Apakah kamu juga pemarah? Gu Qinglian melirik Long Zaitian dan bercanda. Dia marah padaku, tapi dia tidak pernah marah padamu. Dia hanya seorang istri dan budak. Long Xiaoxi berkata lagi setelah mendengar kata-kata ini. Apakah kamu tahu apa itu budak istri? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia sangat terdiam. Dia sedikit penasaran bagaimana gadis kecil berbulu ini tahu begitu banyak kata-kata profesional di usia yang begitu muda. Budak istri adalah laki-laki yang sangat mendengarkan perkataan istrinya. Tidak berani kehilangan kesabaran dengan istrinya, melakukan apapun yang dikatakan istrinya. Tidak memiliki prinsip atau garis bawah ketika menghadapi istrinya. Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, melihat telepon, dan serius. Uhuk-uhuk, Anda hanya berbicara omong kosong, Anda masih muda, Anda tidak belajar dengan baik. Apakah Bibi Zhang mengajari Anda lagi? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan sangat terdiam. Bagaimana kamu tahu, Long Zaitian, kamu menjadi lebih pintar? Long Xiaoxi sedikit terkejut. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia terdiam lagi. Gadis kecil ini, dia hanya memanggilnya dengan namanya. Ayah, siapa namamu? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Gu Qinglian menoleh, menatap Long Xiaoxi, dan berkata dengan marah. Oh, saya tahu. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia hanya serius. Lihatlah. Setelah Long Xiaoxi selesai berbicara, dia memberi Gu Qinglian telepon lagi. Itu adalah perangkat lunak pencarian. Long Xiaoxi mengetik kata-kata budak istri, dan mencari. Penjelasan di atas tentang budak istri, benar-benar berbicara dengan Long Xiaoxi. Kamu tahu banyak kata. Gu Qinglian sedikit terkejut dan otentik. Itu cukup untuk mengetahui lebih banyak kata. Di usia muda, dia tahu bahwa dia harus bertanya kepada Baidu apakah dia ragu-ragu tentang urusan internal. Dia akan bertanya apakah dia ragu-ragu tentang urusan luar negeri. Itu benar, itu semua diajarkan oleh Bibi Zhang, saya belum menemukan kata yang saya belum tahu. Long Xiaoxi percaya diri dan otentik. Mendengar kata-kata puas diri ini, Gu Qinglian menatap Long Xiaoxi lagi dengan tatapan kosong. Dia sedikit penasaran. Gadis kecil ini mengambil ponselnya dan tidak bermain game atau menonton acara TV. Dia menyukainya cari untuk beberapa kekacauan. Misalnya, ada catatan pencarian di bawah ini, yang disebut apa artinya mengatakan bandara gadis. Gu Qinglian melihat ini dan bahkan lebih terdiam. Kami di sini, mari kita cari sesuatu untuk dimakan. Long Zaitian memarkir mobil, dan kemudian berkata. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dan juga memeluk Long Xiaoxi keluar dari mobil. Berjalan ke pusat komersial Qianlong dengan Long Zaitian. Di lereng gunung-gunung Yunlan, di villa keluarga Gu. Sekarang, keluarga Gu penuh dengan anggota keluarga, dan wanita tua itu, sebagai kepala keluarga Gu, secara alami duduk di kursi pertama. Hanya saja saat ini, wanita tua itu belum muncul, dan masih banyak diskusi di bawah ini. Pernahkah kamu mendengar? Gu Qinglian untuk sementara menyesali jalan itu. Apakah tidak cukup 70% dari keuntungan? Orang tidak cukup untuk menelan seekor gajah. Tetapi saya mendengar Xiao Hui mengatakan bahwa permintaan mereka untuk kenaikan 3% lagi terlalu banyak. Terlalu banyak? Kenapa kamu tidak memberinya posisi kepala keluarga? Beri dia, mari kita memiliki kehidupan yang baik untuknya. Apakah kamu tidak tahu keutamaan wanita jalang ini? Kata-kata semua orang dan kata-kata saya dianggap menggambarkan situasi umum. Pada saat ini, Gu Xiaohui datang dari luar. Dia berada di kursi roda dan didorong masuk oleh asistennya. Ketika semua orang melihat Gu Xiaohui masuk, mereka semua dengan sadar memberi jalan. Meskipun Gu Qinglian telah mengambil inisiatif, keluarga Gu masih bertanggung jawab atas nenek, dan nenek masih lebih menghargai Gu Xiaohui. Belum lagi kemampuan Gu Xiaohui, bagaimanapun, Gu Xiaohui mengendalikan keluarga Gu. Mereka dapat menghasilkan uang dengan tidak bermoral. Ada apa dengan Xiaohui? Kenapa dia tidak terlihat begitu baik?
Petik 2. Beberapa orang menemukan bahwa wajah Gu Xiaohui tidak benar, jadi mereka berkata, melewati kerumunan. Gu Xiaohui juga bersin beberapa kali, wajahnya pucat, matanya kosong, dan dia terlihat gemetar. Xiaohui bekerja siang dan malam untuk keluarga, bukankah normal jika dia tidak bersemangat? Itu dia, itu saja, tidak mudah baginya untuk berurusan dengan wanita jalang itu karena luka-lukanya. Semua orang memuji satu demi satu, dan mendengar pujian ini, Gu Xiaohui merasa jauh lebih baik. Pada saat itulah suara pemandangan menjadi lebih tenang. Gu Xiaohui juga berhenti di depan, dan kursi roda diparkir di samping. Kemudian wanita tua itu bersandar pada tongkat dan ditopang, berjalan masuk dan duduk di kursi pertama. Terburu-buru untuk membiarkan semua orang datang, ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan semua orang. Wanita tua itu melirik semua orang, dan kemudian berkata, dia sangat menyukai posisi ini, karena berdiri di tempat yang begitu tinggi. Dia dapat mengabaikan semua orang kapan saja, dan dia bahkan sedikit enggan untuk mengambil posisi ini. Akhirnya, mata wanita tua itu tertuju pada Gu Xiaohui. Xiaohui, ceritakan tentang penandatanganan dan negosiasi hari ini. Wanita tua itu melirik Gu Xiaohui dan berkata, Bab 314. Baiklah, Nenek. Ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia juga setuju, berbicara, berjuang untuk berdiri, tetapi tidak bisa. Oh, Xiaohui tidak perlu berdiri, cukup duduk dan bicara. Itu benar, kalau saja perempuan jalang itu setengah bijaksana seperti Xiaohui. Apakah wanita jalang itu sama sekali tidak memiliki tetua kita? Ketika semua orang melihat situasi ini, itu semua kata-kata Anda dan kata-kata saya. Gu Xiaohui adalah keturunan dari nilai wanita tua itu. Jangan melihat kekuatan Gu Qinglian sekarang. Tetapi Gu Xiaohui pastilah yang akhirnya mendapatkan posisi kepala dari keluarga Gu. Di dunia ini, cukup menjilati. Seperti anjing, asalkan Anda menjilatnya cukup cepat. Anda bisa membuat anjing lain tidak bisa menjilat mulutnya. Tetua, maaf, aku tidak enak badan, jadi aku hanya bisa duduk dan berbicara seperti ini. Gu Xiaohui berpura-pura tahu di dalam hatinya bahwa orang-orang dari keluarga Gu sangat menyukai trik ini. Jika mereka ingin mengendalikan keluarga Gu, mereka masih harus pandai menjadi manusia, yang merupakan sesuatu yang dia banggakan. Katakan saja, tidak apa-apa. Itu benar, sulit bagimu untuk berlarian di luar. Saya masih memiliki luka di tubuh saya, itu terlalu keras. Semua orang setuju. Lanjutkan. Nada bicara wanita tua Gu itu dingin dan asli. Oke, begini masalahnya. Agar tidak menunda kemajuan pemulihan proyek, saya membuat orang-orang terburu-buru kontrak semalam tadi malam. Saya bertemu dengan Gu Qinglian pagi ini dan akan menandatangani kontrak. Gu Qinglian mengatakan bahwa ada masalah dengan kontrak. Ada juga kenaikan harga sementara, yang dikatakan meningkatkan keuntungan 3 poin persentase. Gu Xiaohui memberitahu semua orang bahwa ada beberapa hal penting di dalamnya yang tidak dia katakan. Misalnya, ketika dia mengatur kegagalan dan perilaku Gu Qinglian di dunia. Dia secara alami harus memilih kata-kata yang indah. Apakah hanya itu? Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia memandang Gu Xiaohui dan bertanya. Nenek, itu dia, Gu Qinglian ini benar-benar tak tertahankan, kami sangat akomodatif padanya. Gu Xiaohui memandang wanita tua dari keluarga Gu, dan tulus lagi. Gu Qinglian ini terlalu mengabaikan pujian. Tidak apa-apa meminta kami untuk berlutut dan meminta maaf. Itu karena kami bersedia berjudi dan mengakui kekalahan. Sekarang kami kembali pada kata-kata kami dan tidak menandatangani perjanjian. Apa yang terjadi? Itu benar, itu terlalu banyak, apakah menurutmu kita terbuat dari lumpur? Nenek, Gu Qinglian ini ingin pergi kepada Tuhan, 70% dari keuntungan tidak puas, apakah dia ingin 80% dari keuntungan berikutnya, 100% adalah keuntungan. Bahkan semua keuntungan, ingin mendapatkannya. Ketika semua orang mendengar kata-kata yang dikonfirmasi, mereka juga meledak. 70% dari keuntungan sudah terlalu membuat iri. Sekarang Gu Qinglian harus menambahkan 3 poin persentase, yang terlalu banyak. Keuntungan 3 poin persentase sudah bisa membuat siapapun gemuk. Anda harus tahu bahwa skala proyek ini sangat besar dan tidak dapat dipercaya. Apalagi yang dia katakan. Pada saat ini, wanita tua itu bertanya lagi, wanita tua itu tampak tenang dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia bilang dia harus membuat kontraknya sendiri, dan dia akan datang sendiri besok dan menandatangani kontrak dengan kami. Gu Xiaohui berkata lagi, dia ingin membuat kontrak sendiri. Bisakah dia membuat kontrak seperti itu sendirian, suatu malam? Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Jika itu adalah tim hukum profesional, itu akan baik-baik saja, tetapi Gu Qinglian hanya satu orang. Satu orang, dan bukan orang hukum profesional, mengapa dia mencapai kesepakatan dalam semalam? Aku tidak tahu tentang itu yang dia maksud. Ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia juga sedikit sedih. Bagaimana dengan kontrak asli yang kamu buat? Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia bertanya lagi. Gu Qinglian membawa wanita itu pergi.
Gu Xiaohui menjawab. Kalau begitu tunggu besok. Beri aku versi elektronik kontraknya. Jika kamu tidak meminta yang lain, apakah dia meminta kenaikan keuntungan 3%? Wanita tua dari keluarga Gu bertanya lagi. Ya, wanita ini tidak cukup serakah dan berpikir kita akan berkompromi. Gu Xiaohui mengertakkan gigi dan berkata. Lalu menurutmu apakah aku harus berkompromi atau tidak? Wanita tua dari keluarga Gu memandang Gu Xiaohui dan bertanya lagi. Segera, dia melihat ke kerumunan lagi, dan berkata. Saya juga menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Apakah menurut Anda kita harus berkompromi? Gu Qinglian sekarang meminta tambahan 3% dari keuntungan. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka semua saling memandang dengan cemas, tidak berani menjawab. Biasanya, yang paling tidak disukai wanita tua itu adalah ketika orang lain menudingnya. Saat aku menanyakan pendapat semua orang kali ini, semua orang punya firasat buruk. Nenek, saya pikir itu harus dievaluasi dulu. Mata Gu Xiaohui berbinar dan menjawab, kali ini, dia telah belajar untuk menjadi pintar, mengevaluasi dan berbicara data. Itu akan lebih meyakinkan, dia merasa bahwa dia telah memahami poin utama dari percakapan ini, dan menunggu untuk dipuji. Bagaimana menurut kalian semua? Wanita tua dari keluarga Gu memandang orang-orang yang belum menyatakan posisi mereka dan bertanya. Evaluasi, evaluasi. Ya, hal sebesar itu harus dievaluasi. Penilaian, data berbicara, tidak ada masalah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengikuti tren, semuanya meniru Gu Xiaohui. Kalau begitu kamu belum pergi ke penilaian. Besok pagi, aku perlu melihat laporan penilaianmu. Wanita tua dari keluarga Gu memandang semua orang, nada suaranya dingin dan asli. Semua orang sedikit malu ketika mereka mendengar kata-kata itu. Laporan evaluasi apa, analisis data apa dan sejenisnya, bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal ini? Bukankah semua itu dilakukan oleh orang-orang di bawah? Bahkan seringkali mereka terlalu malas untuk meminta orang-orang di bawah untuk melakukannya. Sekarang terlalu repot untuk membuat laporan penilaian ini. Tidak apa-apa untuk membicarakannya. Apakah Anda yakin ingin begitu serius? Oke, Nenek, jangan khawatir, aku akan membuat laporan evaluasi besok untuk mengevaluasi situasinya. Gu Xiaohui sangat rapi dan otentik, dan ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua setuju. Kalau begitu ayo pergi. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Xiaohui, tolong konfirmasikan waktu Gu Qinglian akan datang besok. Ketika saatnya tiba, biarkan semua orang fokus padanya. Untuk masalah yang begitu penting, semua orang harus menyaksikannya bersama. Wanita tua itu melirik semua orang, dan kemudian berkata pelan. Tidak masalah. Nenek, bahwa Gu Qinglian mengatakan bahwa dia akan mengirim versi elektronik dari perjanjian malam ini. Mari kita lihat, dan kemudian saya akan mengirim salinannya ke nenek. Gu Xiaohui tampak tersanjung. Ya, lebih baik menambahkan komentar ulasan Anda sendiri. Saya tidak ingin melihat celah besar dalam perjanjian, tetapi Anda tidak melihatnya. Wanita tua dari keluarga Gu itu belak-belakan. Oke, jangan khawatir, Nenek, ini tentang keluarga, aku akan serius. Gu Xiaohui berkata lagi, ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia hanya mengangguk, tanpa berbicara. Kemudian dia pergi dengan bantuan para pelayannya. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua pergi. Pada akhirnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang apa yang terjadi di sini, mereka hanya ingin berpartisipasi. Tuan, apakah tidak apa-apa memberitahu wanita tua itu seperti ini? Pada saat ini, asisten pria di belakang Gu Xiaohui bertanya dengan khawatir. Bab 315. Pada saat ini, semua orang pergi, hanya menyisakan asisten pria dan Gu Xiaohui. Ada apa? Mungkinkah aku ketahuan curang, yang menyebabkan Gu Qinglian memperbaiki kondisi kontrak? Apakah kamu otak babi? Ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia juga sangat marah. Jika dia mengatakan itu, bukankah dia akan terbunuh dalam beberapa menit? Apakah orang-orang di sekitar Anda semuanya berotak babi? Asisten pria sangat tidak berdaya ketika dia mendengar kata-kata itu. Bahkan jika Anda tidak mengatakannya, bukankah Gu Qinglian akan mengatakannya? Pada saat itu, Gu Qinglian mengatakannya dan memberitahu wanita tua itu, bukankah kamu lebih pasif? Lebih baik mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan dan berusaha untuk keringanan hukuman. Asisten pria berpikir begitu di dalam hatinya, tetapi tidak mengatakannya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengatakannya, Tuan Muda Tertua tidak akan setuju dengan sudut pandangnya. Tuan Muda Tertua benar, aku sangat bodoh. Asisten pria memaksakan senyum dan berkata, tidak mungkin, yang membuat dirinya mengikuti Tuan seperti itu. Bagus kamu tahu, selama bertahun-tahun, tidak ada kredit. Apakah kamu tidak punya poin di hatimu? Gu Xiaohui menegur lagi. Apa yang dikatakan Tuan Muda Tertua benar. Asisten pria itu sangat sedih. Oke, dorong aku kembali. Gu Xiaohui tidak marah, dia dalam suasana hati yang sangat buruk, dan kondisi fisiknya tidak baik. Setelah dilempar oleh Long Zaitian dan Gu Qinglian, dia merasa tidak enak. Ketika asisten pria mendengar ini, dia juga mendorong Gu Xiaohui keluar. Di pusat komersial Qianlong, di restoran teh,
Gu Qinglian dan Long Zaitian memesan beberapa makanan ringan, dan sebagian besar meja sudah disiapkan. Meskipun makanan di sini tidak selezat yang dibuat ayahku, tidak apa-apa untuk dimakan. Long Xiaoxi berbicara dengan santai, mencicipi semua jenis makanan. Melihat penampilan Long Xiaoxi, Gu Qinglian sedikit khawatir. Jika gadis kecil ini makan seperti ini, apakah dia akan makan sakit mah? Bahkan jika dia tidak sakit mah, apa yang harus dia lakukan jika dia menjadi pria gemuk di masa depan? Menjadi wanita gemuk besar, luar biasa. Kakak Qinglian, kamu makan, mengapa kamu menatapku? Ayo, ini enak, dan ini juga enak. Long Xiaoxi berperilaku sangat baik, dan terus memasukkan barang-barang untuk Gu Qinglian ke dalam mangkuk Gu Qinglian. Tidak, tidak, aku sedang menurunkan berat badan baru-baru ini. Gu Qinglian sedikit malu, dia melihat makanan Long Xiaoxi. Dia merasa tertekan dan khawatir, dan takut dia akan memakan dirinya sendiri dengan buruk. Saya juga menurunkan berat badan, tetapi bagaimana saya bisa menurunkan berat badan ketika saya tidak kenyang? Long Xiaoxi berkata dengan benar. Mendengarkan percakapan antara dua wanita ini, Long Zaitian di samping sangat terdiam. Saya tidak tahu siapa yang mengajarkan pernyataan ini bahwa Anda dapat menurunkan berat badan setelah Anda cukup makan. Long Xiaoxi, jika kamu makan begitu banyak, itu akan buruk. Apakah kamu ingin menjadi wanita gemuk besar di masa depan? Long Zaitian jelas menyadari masalah ini, jadi dia mengingatkan. Tidak, aku tidak akan makan lagi, hanya makan sedikit lagi. Long Xiaoxi berkata lagi, dengarkan ayah dan ketahui jika tidak. Aku benar-benar takut kamu akan gagal. Kamu sangat kecil dan kamu makan sepanjang hari. Gu Qinglian mencubit wajah kecil Long Xiaoxi, dengan penuh kasih sayang. Ya, aku akan makan lebih sedikit. Long Xiaoxi tidak punya pilihan selain mengatakannya. Aku akan memberimu rencana diet di masa depan. Jika kamu terlalu gemuk, tidak ada pria tampan yang akan menyukainya. Gu Qinglian menyarankan. Oh, apakah ayah menyukai Sister Qinglian? Saya dapat melihat bahwa Sister Lian sangat baik. Long Xiaoxi menyesap air, dan dewa tua itu ada di terowongan. Mendengar ini, Gu Qinglian tersipu, dan dia diam-diam melirik Long Zaitian, merasa sedikit malu. Aku menyukainya, mengapa aku tidak menyukainya? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Tapi, kamu tidak tampan. Long Xiaoxi melirik Long Zaitian, sedikit jijik dengan yang asli. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Apakah ada hal yang menyakitkan? Saat itu, saya juga seorang pemuda tampan, oke. Puff. Hahaha. Mendengar ini, Gu Qinglian merasa geli. Berdengung. Pada saat ini, telepon Long Zaitian berdering. Itu adalah panggilan dari Li Ping. Hei, Bu, ada apa? Tanya Long Zaitian. Ayahmu kembali dari ruang operasi, di mana kamu sekarang? Di ujung telepon yang lain, kata Li Ping. Bagaimana ayah? Tanya Long Zaitian. Situasinya sangat bagus. Dokter Bailey itu benar-benar luar biasa. Dia benar-benar seorang dokter. Ayahmu berkata bahwa dia merasa kakinya kembali. Di ujung telepon yang lain, Li Ping sedikit tersentuh. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu. Paman keluar dari ruang operasi. Gu Qinglian bertanya. Yah, dalam waktu kurang dari 2 jam, operasinya sangat sukses. Long Zaitian menjawab. Cepat sekali, Tuan Bailey ini benar-benar luar biasa. Gu Qinglian menghela nafas dalam-dalam. Kalian semua sudah makan. Long Zaitian bertanya, dia telah berada di sini selama hampir 1 jam, dan dia makan hampir sama. Dia dan Gu Qinglian telah selesai makan, terutama Long Xiaoxi, seorang pecinta makanan ringan, yang telah makan sepanjang waktu. Saya benar-benar khawatir bahwa dia akan makan sesuatu yang salah. Aku juga kenyang, kata Long Xiaoxi. Pelayan, bungkus hidangan ini dan sup ini. Gu Qinglian melambai pada pelayan, dan kemudian berkata. Pelayan mendengar kata-kata itu dan datang dengan cepat, sementara Long Zaitian pergi ke kasir. Setelah keluar dari kafetaria, Long Zaitian dan Gu Qinglian langsung pergi ke rumah sakit. Ketika mereka kembali ke rumah sakit, bangsal sudah penuh dengan orang. Karena Long Defu menyelesaikan seluruh operasi tanpa anestesi, Long Defu terjaga ketika dia keluar dari ruang operasi. Operasi semacam ini tanpa anestesi di seluruh proses juga mengejutkan Long Defu. Yang lain berpikir itu luar biasa. Sebagai klien, itu bahkan lebih luar biasa, itu benar-benar tidak menyakitkan selama proses berlangsung. Apalagi rasa sakitnya masih belum seberapa, karena saat ini beberapa titik akupuntur di kaki dan tubuhnya masih tertancap banyak jarum perak. Kakek, jangan pindahkan jarum perak ini ke tubuhmu. Tunggu sampai besok, setelah lukanya membeku dan rasa sakitnya mereda, aku akan mencabut jarum perak darimu. Pada saat ini, Tuan R sibuk di sampingnya dan memperingatkannya dengan hati-hati. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Long Defu sangat berterima kasih, dan dia sangat terkejut bahwa dia sekarang merasa kakinya memiliki sensasi. Seorang dokter jenius adalah seorang dokter jenius, yang dapat memiliki keterampilan medis yang ajaib. Jarum perak di belakang ini, aku akan melepasnya untukmu dulu, sehingga tidak akan mempengaruhi istirahatmu.
Setelah melepasnya, luka operasimu akan mengalir sampai batas tertentu. Tetapi tidak masalah, ini situasi normal, setelah 24 jam, lukamu akan membeku. Pada saat itu, aku akan mencabut semua jarum perak dari tubuhmu. Tuan Xiaoer menasihati dengan sangat sabar. Bab 216. Selain Xie Changlin dan Liu Zhensheng, ada banyak magang di kerumunan. Setelah melihat operasi Bai Li Wuqiu di ruang operasi, mereka sudah kaget. Mereka kaget. Baru kemudian mereka tahu bahwa operasi bisa dilakukan. Apa itu seni keterampilan tingkat tinggi? Mungkin operasi Bai Li Wuqiu adalah keberanian para master seni. Pada saat ini, mereka ingin tahu bagaimana perasaan klien saat itu, jadi mereka menunggu. Berharap untuk berbagi perasaan mereka dengan pasien. Tidak apa-apa, terima kasih Tuan Kecil, ini benar-benar menakjubkan. Pada saat ini, Long Defu sedikit tergerak. Toh kakinya belum dicabut, dia merasa hidup ini terlalu indah. Melihat adegan ini, semua orang merasa sedikit aneh di hati mereka. Tuan R kecil ini terlihat bodoh, dan dia tampaknya cukup bijaksana tentang bagaimana melakukan sesuatu. Terlebih lagi, ketika dia berada di ruang operasi, dia menunjukkan keterampilan akupuntur yang mengejutkan. Akupuntur dan moksibusi adalah keterampilan medis yang sangat kuno di Daxia. Melihat keterampilan medis Tuan Xiao Er, mereka merasa bahwa ini adalah Tuan yang sebenarnya, jangan melihat kebodohan orang. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, aku akan pergi dulu. Sampai jumpa besok. Jika ada apa-apa, biarkan Paman Long menghubungi kami. Tuan Xiao Er menegakkan tubuh, seolah dia sangat senang dengan kata-kata Long Defu. Terima kasih banyak. Li Ping di samping juga berkata. Saya sangat berterima kasih, dia benar-benar seorang dokter yang jenius. Kamu tidak perlu sopan, Bibi. Jika kamu ingin berterima kasih kepada kami, undang saja kami untuk makan malam. Tuan dan aku, sangat menyukai makanan keluargamu. Tuan R berkata lagi, makananku juga enak. Jika kamu ingin datang ke rumahku, mari cari kesempatan untuk berkomunikasi. Rumahku juga baik-baik saja. Aku akan mengundangmu makan di hotel besar, dan dokter jenius kecil itu akan mengajariku keduanya. Itu benar, datang ke rumahku, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, itu bukan uang yang buruk. Para pemagang itu pun berteriak bahwa mereka adalah mahasiswa berprestasi dari berbagai perguruan tinggi dan universitas. Tidak ada masalah dengan rasa penasaran mereka. Jika Anda dapat mempelajari satu atau dua hal, apalagi makan, tidak masalah. Jika Anda mengirim beberapa souvenir berharga, pada saat ini, beberapa siswa di tingkat tiran lokal berpikir. Tuan, makan adalah hal yang sepele, datanglah ke nenek saya. Saya membiarkan nenek saya memasak sendiri. Keterampilan memasaknya tidak bisa dikatakan. Selain itu, saya sangat tertarik dengan akupuntur dan moksibusi, dan kami juga dapat berkomunikasi. Ketika saatnya tiba, pada saat ini, Xie Changlin juga buru-buru berkata, seorang ahli adalah seorang ahli, dan pengikut kecil di sekitar ahli semuanya sangat kuat. Hah, kedengarannya bagus, aku harus kembali dan bertanya pada Tuan Besar. Terima kasih. Ketika Tuan R mendengar kata-kata itu, dia sedikit tergerak dan berkata, memeras sebuah lorong dan berjalan keluar. Hei, Paman Long, kamu kembali. Ketika dia keluar, Tuan R sedikit penasaran. Nah, bagaimana dengan Bai Li Wuqiu? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Tuan Da bilang dia pergi duluan, dan dia pulang sendiri. Nanti saya pulang sendiri. Tuan R berkata lagi. Bodoh kedua. Pada saat ini, Long Xiaoxi berteriak. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini saudara keduamu, siapa namamu Erlengzi? Gu Qinglian memandang Long Xiaoxi dan berkata dengan marah. Gadis kecil berbulu ini datang ke sini dengan mulut terbuka, dia benar-benar ingin memukulnya. Oh, halo adik kecil. Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu dan berteriak. Kamu juga, cek, lucu sekali. Erlengzi adalah Erlengzi, begitulah Tuan Besar memanggilku. Mendengar kata-kata itu, Tuan R berjongkok dan mencubit wajah kecil gemuk Long Xiaoxi, sedikit memanjakan. Dia memiliki perasaan yang aneh tentang gadis kecil ini, dia selalu merasa bahwa gadis kecil ini sangat spiritual, dan dia juga terlihat sangat menyenangkan. Tidak seperti yang lain, ketika dia melihat Long Xiaoxi, dia selalu merasakan perasaan yang sangat akrab. Perasaan ini bukan perasaan eksternal, tetapi gadis kecil ini memiliki aura yang unik, memberinya rasa leluhur yang sama. Perasaan dari tempat yang sama. Karena itu, dia merasa bahwa gadis kecil ini sangat baik. Kamu baik. Long Xiaoxi memandang Tuan R, berkedip dan berkata. Kamu juga baik. Aku pergi. Setelah beberapa saat, aku akan pergi ke rumahmu untuk makan. Tuan Xiao R sangat lugas. Namun, kamu tidak bisa bertarung untuk mendapatkan makanan. Long Xiaoxi mengedipkan matanya, dia serius. Oke, aku mengerti. Mer mendengar kata-kata dan berkata, dan kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada Long Zaitian Gu Qinglian, dan kemudian pergi. Bagaimana perasaan ayah sekarang? Long Zaitian menarik Gu Qinglian dan Long Xiaoxi, masuk, datang ke Long Defu, dan bertanya. Rasanya enak, kaki ini, akhirnya saya merasakannya. Tapi bukan sakit, itu sadar. Ini Tuan Bai Li, luar biasa.
Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia juga sangat emosional. Dia pikir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berdiri dalam hidup ini. Tanpa diduga, kaki yang terbuang seperti itu memiliki perasaan lagi. Perasaan di hatinya saat ini tak terlukiskan. Senang bisa sadar. Apakah kamu lapar sekarang? Aku membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Pada saat ini, Long Zaitian berkata lagi. Aku baik-baik saja, aku merasa seperti aku bisa berdiri sekarang, hehehe. Long Defu sedikit bangga saat ini, tidak ada yang bisa memahami suasana hatinya saat ini, dia benar-benar bisa berdiri. Oke, jangan sombong, biarkan kakimu merawatmu dengan baik. Apakah mudah bagi anakmu untuk mengundang dokter jenius seperti itu untukmu? Li Ping di samping kesal. Hehe, saya tahu, saya baru saja mengatakannya. Saya baru saja mengatakan bahwa saya dalam kondisi sangat baik sekarang. Long Defu menyeringai. Apakah kamu ingin makan sekarang? Tanya Long Zaitian lagi. Tuan kecil itu baru saja berkata, jangan makan selama 6 jam, dan makanlah setelah 6 jam. Aku belum lapar, jadi aku akan menunggu 6 jam kemudian. Pada saat ini, Long Defu menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, Bibi, makanlah. Pada saat ini, Gu Qinglian menyarankan. Baiklah, kalau begitu aku akan makan dulu. Li Ping menjawab, tetapi melihat begitu banyak orang di sekitarnya, dia merasa sedikit malu. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang melihatnya makan, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Nah, dokter-dokter cilik ini datang untuk melihat kondisi lelaki tua itu. Kenapa tidak Anda biarkan mereka melihat dulu? Pada saat ini, Li Ping juga menyarankan. Itu bagus, kami hanya ingin bertanya kepada pasien bagaimana perasaannya sekarang. Tapi itu tidak akan menunda makanmu, kamu bisa makan selagi ada, jangan khawatirkan kami. Mendengar ini, Xie Changlin dengan cepat berkata, keluarga ini sangat baik dalam hidup, dan rasanya sangat nyaman bergaul dengan orang seperti itu. Pikir Xie Changlin dalam hati. Bab 317. Tidak apa-apa, kamu sibuk. Li Ping mendengar kata-kata itu, dan berkata, lalu pergi ke samping untuk makan. Nah, Tuan Long, bagaimana perasaanmu sekarang? Pada saat ini, Xie Changlin mendekat dengan sekelompok magang dan bertanya. Saya merasa sangat baik sekarang, dan perasaan di kaki saya telah pulih. Selain itu, meskipun saya menjalani operasi besar, luka saya tidak terlalu menyakitkan. Mungkin ada hubungannya dengan jarum perak di tubuh saya. Long Defu mengatakan yang sebenarnya, dan Xie Changlin sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Orang yang baru saja menyelesaikan operasi masih dalam semangat yang baik, yang berarti banyak masalah. Ini membuktikan bahwa dokter jenius Bailey ini benar-benar seorang dokter jenius. Magang di belakang Xie Changlin mulai mencatat informasi ini. Bagaimana perasaanmu selama operasi? Xie Changlin bertanya lagi. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya pikir saya akan dibius, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya dalam keadaan terjaga sepanjang waktu. Selain itu, saya tidak merasakan banyak rasa sakit, yang jauh lebih baik daripada saya bayangkan. Long Defu menjawab lagi. Selanjutnya, Xie Changlin menanyakan beberapa hal yang lebih rinci. Setelah sekitar setengah jam melempar, para dokter dan magang ini pergi dengan enggan. Menyaksikan operasi ini hari ini benar-benar memberi mereka banyak wawasan. Setelah berurusan dengan semua dokter, Long Defu masih merasa sangat baik. Tuan Long. Pada saat ini, Qin Yuanlin datang. Ada masalah mendesak di perusahaan barusan. Dalam perjalanan kembali ke sini, saya kebetulan bertemu Tuan Bailey dan berkomunikasi dengannya sebentar. Saya tidak berharap operasi selesai begitu cepat. Pada saat ini, Qin Yuanlin sedikit hangat dan otentik. Terima kasih, Ketua Qin, atas perhatian Anda. Long Defu juga sedikit tersentuh. Meskipun dia tahu bahwa Ketua Qin sedang melihat wajah putranya, dia tersentuh. Dia sangat senang putranya bisa memanjat orang seperti itu. Tuan tua itu adalah ayah Tuan Long. Tuan Long adalah orang yang paling saya hormati. Anda di sini bersama saya, jangan khawatir, semua perawatan akan menjadi yang terbaik. Qin Yuanlin sangat hangat dan otentik. Terima kasih banyak. Bagaimana perasaan orang tua itu sekarang? Qin Yuanlin bertanya. Rasanya sangat enak, rasanya seperti kaki hidup. Long Defu sangat emosional. Bagus untuk hidup, baik untuk hidup. Qin Yuanlin sangat terkesan, seorang dokter jenius adalah seorang dokter jenius, dan dia melakukan operasi yang tidak berani dilakukan orang lain. Dia baru saja mengobrol baik dengan Tuan Bailey itu, dan inilah yang dia dapatkan hari ini. Tuan Long, apakah Anda ingin menunggu dan makan bersama? Pada saat ini, Qin Yuanlin juga menyarankan. Dia selalu ingin makan dengan Long Zaitian dan memperdalam pemahaman mereka satu sama lain. Aku baru saja makan, kali ini, terima kasih. Pada saat ini, Long Zaitian berkata ringan. Anda baru saja memakannya, kalau begitu lain kali. Tuan Long tidak harus begitu sopan. Jika kamu memiliki persyaratan, katakan saja. Qin Yuanlin sangat sopan ketika mendengar kata-kata itu. Dia hari ini karena kerja sama Long Zaitian dengan keluarga Lin ibu kota kekaisaran. Long Zaitian memainkan peran yang sangat penting.
Dengan kata lain, sumber kehidupan keluarga Qin mereka ada di tangan Long Zhaitian. Tapi selama ini, Long Zhaitian tidak pernah mengancam mereka dengan masalah ini. Jika itu adalah orang biasa dengan kartu hall seperti itu di tangannya, bagaimana dia bisa tetap acuh tak acuh? Ketua Qin, saya punya sesuatu di sini dan saya butuh bantuan Anda. Pada saat ini, Gu Qinglian berbicara. Jika Nona Gu membutuhkan bantuan, tolong beritahu saya secara langsung. Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu dan sangat lugas. Saya perlu meminjam tim hukum grup Anda, dan saya membutuhkan mereka untuk membantu saya membuat kontrak. Kontrak ini, sebelum jam 10 malam ini, akan siap untuk memproduksi versi elektronik. Saya ingin tahu apakah tim hukum grup Anda dapat melakukannya itu. Gu Qinglian dan Long Zhaitian saling memandang dan berbicara terus terang. Baru jam 3 sore, jadi itu bukan masalah besar. Tim hukum grup kami adalah yang teratas di negara ini. Tingkat profesional adalah yang teratas di negara ini, dan efisiensi secara alami adalah yang teratas di negara. Qin Yuanlin juga mengatakan ketika dia mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Ketua Qin. Saya akan mengirimkan Anda berbagai poin kontrak nanti. Maaf mengganggu Anda. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berkata, bahwa dia tahu bahwa kelompok besar seperti grup Longteng pasti akan memiliki tim hukum tingkat tinggi. Awalnya, keluarga Gu juga memiliki beberapa tim hukum seperti itu. Tetapi setelah Gu Qinglian mengundurkan diri, Gu Xiaohui merasa bahwa tim seperti itu tidak perlu dan mengambil terlalu banyak gaji. Jadi dia membubarkan dan mengatur ulang. Sebagian besar profesional hukum yang benar-benar kompeten telah meninggalkan tim keluarga Gu. Jadi tingkat hukum keluarga Gu adalah seperti sekarang ini. Saya akan meminta pemimpin tim, Nona Sangguan, untuk menghubungi Anda, dan Anda dapat berbicara secara detail. Pada saat ini, Qin Yuanlin berkata lagi. Terima kasih, Ketua Qin. Gu Qinglian sedikit bersyukur, dan itu benar-benar berhasil. Sama-sama, ini hanya masalah kecil. Qin Yuanlin berkata dengan ringan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Aku masih ada beberapa pertemuan di sini. Pada saat ini, Qin Yuanlin berkata lagi, setelah menyapa beberapa orang dengan Long Zhaitian dan Gu Qinglian, Qin Yuanlin pergi. Xiao Tian, ini pria besar. Bagaimana kamu bisa bergaul dengan pria besar seperti itu? Long Defu sangat emosional. Dari mulut Long Yuner, dia juga mengetahui identitas Qin Xiaomeng dan Qin Yuanlin. Qin Yuanlin adalah orang terkaya di kota Linjiang. Sungguh luar biasa bahwa putranya sendiri bisa berteman dengan pria sebesar itu. Itu awalnya teman biasa, tetapi saya sedikit membantunya di masa lalu. Dia mengingatnya di dalam hatinya, jadi dia bersedia membantu sekarang. Long Zhaitian tidak jelas dan otentik. Hal ini sangat sulit untuk dijelaskan. Faktanya, dia telah lama berkecimpung dalam bisnis hubungan dengan keluarga Qin. Keluarga Qin adalah bagian yang sangat penting di papan caturnya. Ternyata seperti ini, dan itu bagus. Senang bisa bergaul dengan pria sebesar itu. Long Defu juga jalan. Jika tidak ada yang salah dengan ayah, Qinglian dan aku akan pergi dulu. Kami akan kembali besok. Aku akan memasak sup untukmu besok, dan membawanya untukmu. Long Zhaitian juga mengatakan bahwa operasi Long Defu berhasil, jadi dia lega. Dia selalu ingin membiarkan ayahnya berdiri. Kamu sibuk dengan pekerjaan, kembali saja. Jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Aku punya segalanya di sini, ada perawat, dan ibumu bersamaku. Tidak apa-apa. Kamu tidak harus datang untuk melihat saya setiap hari. Pekerjaan lebih penting. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat mengatakan bahwa dia cukup puas dengan putranya. Selain puas, sebenarnya ada rasa bersalah. Selama bertahun-tahun, anak itu tidak di sisinya dan dia tidak menemani tumbuh kembangnya. Sebagai seorang ayah, tidak kompeten. Bab 318. Bu, panggil aku jika ada sesuatu. Long Zhaitian menjawab, dan kemudian mengatakan. Setelah Long Xiaoxi mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua kedua, dia mengikuti Long Zhaitian pergi. Karena kontrak, Gu Qinglian masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan ketika dia pulang. Jadi Long Zhaitian memilih untuk pulang setelah mengetahui bahwa Long Defu tidak ada masalah. Saat di dalam mobil, Gu Qinglian menjawab beberapa panggilan, mungkin berkomunikasi dengan tim hukum di Longteng Group. Bagaimana kabarmu? Tanya Long Zhaitian. Tidak apa-apa, tim hukum grup Longteng sangat profesional, dan tidak sulit bagi saya untuk berkomunikasi dengan mereka. Saat itu, keluarga Gu juga memiliki tim seperti itu untuk menangani beberapa perselisihan hukum eksternal, yang dibangun oleh saya. Gu Qinglian berkata dengan sedikit kasihan lagi. Setelah dia mengundurkan diri, sistem yang dia buat hampir sepenuhnya ditolak oleh Gu Xiaohui. Setelah itu, kinerja dan keuntungan menurun selama 5 tahun. Untungnya, lelaki tua itu dan dia meletakkan dasar yang kuat untuk grup Gu. Jika tidak grup Gu akan runtuh dalam beberapa hari terakhir. Setelah Anda mengambil alih proyek, Anda masih dapat membentuk tim Anda sendiri. Anda harus memahami bahwa kekuatan tim sangat penting. Long Zhaitian mengendarai mobil, dan berkata, saya khawatir akan sulit. Saya hanya mengambil alih proyek, bukan manajemen Gu. Diperkirakan akan agak sulit untuk membentuk tim saya sendiri, terutama tim hukum.
Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya. Tidak bisakah kita menggunakan tim hukum untuk bekerja sama dengan keluarga Qin? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Bisakah itu digunakan? Gu Qinglian bertanya balik, mengingat hubungan saat ini antara Long Zaitian dan keluarga Qin. Mereka tidak mungkin memiliki perselisihan hukum dengan keluarga Qin. Jadi tidak diperlukan tim hukum sama sekali. Kenapa tidak bisa itu digunakan? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Dia melirik Gu Qinglian, seolah-olah dia menyiratkan sesuatu. Gu Qinglian jelas tercengang ketika dia melihat mata Long Zaitian. Setelah beberapa saat, sebuah cahaya melintas. Dalam pikirannya, tiba-tiba mengerti. Sebenarnya tidak bisa digunakan, tetapi bisa digunakan atas nama proyek. Proyek sebesar itu pasti membutuhkan dukungan hukum. Gu Qinglian membuka terowongan. Ya, sejak kamu mengambil alih proyek ini, kamu harus mencoba yang terbaik. Menumbuhkan kekuatanmu sendiri dan menjadikan orang-orangmu sebagai andalan keluarga Gu. Pada saat itu, keluarga Gu akan benar-benar tidak terpisahkan darimu. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Gu Qinglian orang ini terlalu benar, berkali-kali, keegoisan tidak cukup. Kalau tidak, bagaimana Gu Xiaohui bisa mengambil semuanya darinya dengan mudah 5 tahun yang lalu? Gu Qinglian selalu melakukan hal-hal untuk kepentingan umum, bukan dari dirinya sendiri. Jadi hanya ada sedikit cara untuk melindungi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, pada saat kritis, kepentingannya mudah dirampas. Aku merasa, kenapa kamu begitu licik? Paman kamu benar-benar jahat. Gu Qinglian mendengarkan kata-kata Long Zaitian, dan terkesan dengan Long Zaitian. Menurut gagasan Long Zaitian, dia memang tak terkalahkan. Dia bahkan merenung sejenak jika dia melakukan ini 5 tahun yang lalu, bagaimana Gu Xiaohui bisa berhasil. Ini bukan masalah apakah itu buruk atau tidak, itu caranya. Anda harus belajar melindungi diri sendiri dan kepentingan Anda sendiri. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Kepentinganku, bukankah itu kepentinganmu? Alangkah baiknya jika aku memintamu untuk melindungiku. Bukankah kamu akan melindungiku? Gu Qinglian melirik Long Zaitian dan berkata dengan marah. Sama-sama ya, itu kan kepentingan keluarga kita. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia melirik Long Xiaoxi yang sedang bermain dengan ponselnya, dan tersenyum. Artinya, itu adalah kepentingan keluarga kita. Wajah cantik Gu Qinglian sedikit memerah, merasa sedikit senang. Rumah adalah hal yang sangat jauh. 5 tahun yang lalu, dia tidak pernah berpikir untuk membentuk keluarga dengan Long Zaitian. Tetapi sekarang, mereka merasa di rumah bersama, lebih dan lebih seperti sebuah keluarga. Apa itu rumah? Seorang pria dan seorang wanita, memiliki anak, keluarga dengan 3 orang, harmoni dan cinta, adalah rumah. Meskipun Long Xiaoxi bukanlah daging yang jatuh dari tubuhnya, itu adalah anak yang dibesarkannya, dan hubungannya dengan dia bahkan lebih intim. Seperti ini, mungkin ada di rumah. 5 tahun yang lalu, seharusnya ada banyak orang yang bekerja keras denganmu. Kali ini kamu kembali ke posisi pramugara, dan mereka juga harus rela menyerah padamu. Kamu dapat menggunakan kelebihanmu di area ini sebanyak mungkin untuk memperjuangkan penyihir tua itu. Ketergantungan itu ditelan semua. Melihat Gu Qinglian tidak berbicara, Long Zaitian berkata lagi. Kamu tidak hanya memiliki hati yang besar, tetapi kamu juga memiliki nafsu makan yang besar, tapi aku menyukainya. Hanya saja ini mungkin sedikit sulit, dan aku butuh waktu. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berkata, wanita tua dari keluarga Gu sangat terobsesi dengan otoritas keluarga. Bahkan jika itu adalah pilihan terakhir, saya khawatir dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Saya memiliki hati yang besar dan nafsu makan yang besar karena saya memiliki kemampuan untuk berimajinasi. Jika seseorang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berimajinasi, tinggi badannya dalam hidup terbatas. Karena ada beberapa hal yang bahkan tidak dapat ia pikirkan, bagaimana dia bisa melakukannya. Pikirkan apa yang tidak berani Anda pikirkan, Anda tentu tidak berani melakukannya. Long Zaitian mengemudikan mobil dan berkata ringan. Mendengar ini, Gu Qinglian kembali terkesan dengan Long Zaitian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria ini akan memiliki pemahaman hidup yang begitu mendalam. Pada usia 30 tahun, apa yang telah dialami dalam hidupnya 5 tahun yang lalu. Gu Qinglian berpikir pada dirinya sendiri bahwa pada saat ini, dia merasakan perubahan kedewasaan dari Long Zaitian. Ini mengingatkannya pada apa yang dikatakan Chuan Xing. Dia pernah berkata bahwa Long Zaitian mungkin adalah seorang pria yang pernah hidup di laut. Sekarang dia juga merasakan hal yang sama. Dia tidak bisa membandingkan ketenangan dan ketenangan Long Zaitian saat bertemu masalah. Itu masuk akal. Siapa yang memberitahumu ini? Gu Qinglian bertanya. Tidak ada yang memberitahu saya, itu wawasan saya sendiri. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Maka kamu pasti telah mengalami banyak hal. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, memandang Long Zaitian. Kamu ingin tahu, apa yang ingin Anda katakan? Gu Qinglian bertanya balik. Kalau begitu tunggu sampai aku ingin bicara. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tertawa bodoh. Tak lama kemudian, mobil langsung menuju villa di puncak gunung.
Long Zaitian tidak mengemudikan mobil ke garasi bawah tanah, tetapi meletakkannya di luar gerbang villa. Di villa puncak bukit, keamanannya sangat ketat, tidak ada masalah dengan mobil di sana. Sesampai di rumah, sudah lebih dari jam 4. Setelah seharian berlarian, cukup melelahkan. Gu Xiaohui meminta janji dengan kami. Saya membuat janji pada jam 11 pagi, Villa Gunung Gu. Seharusnya tidak ada masalah, Anda harus pergi bekerja besok. Gu Qinglian mengikuti Long Zaitian, melihat telepon di tangannya, dan bertanya. Bab 319. Tidak masalah pada jam 11. Ketika saatnya tiba, saya hanya akan berbicara dengan Qin Yuanlin. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga acuh tak acuh. Pada saat ini, telepon Long Zaitian berdering, dan itu menunjukkan Lin Si, dan Gu Qinglian melihat tampilan di telepon. Lin Si, ternyata Lin Si lagi. Aku akan pergi menerima telepon. Long Zaitian berkata pada Gu Qinglian dengan ringan. Oh, Gu Qinglian menjawab, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya. Bajingan ini, mengapa dia bersembunyi dari dirinya sendiri setiap kali dia memanggil Lin Si? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia naik lebih dulu. Apa masalahnya? Long Zaitian menjawab telepon dan bertanya. Kakak, ada sesuatu yang menarik. Di ujung telepon, Lin Si berkata. Apa yang menarik? Tanya Long Zaitian. 3 hari kemudian, Lei Hu dan Fang Sengtian mendirikan arena di Hongdaoko. Menggunakan bentuk seni bela diri untuk memutuskan kepemilikan persimpangan Dongcheng dan Beicheng kota Linjiang. Saya pikir ini adalah kesempatan yang baik bagi kakak untuk memotong. Pada saat ini, Lin Si sangat tertarik. Di mana Hongdaoko? Tanya Long Zaitian. Ini adalah salah satu arena tinju bawah tanah Lei Hu di Dongcheng. Ini adalah arena tinju bawah tanah terbesar di Dongcheng. Tempat ini memiliki aturan khusus, dan kakak harus bisa memamerkan keahliannya di dalamnya. Nada bicara Lin Si acuh tak acuh. Seberapa kuat kedua belah pihak? Tanya Long Zaitian. Saya masih lebih optimis tentang Fang Sengtian. Fang Sengtian adalah bos mutlak bawah tanah di kota Linjiang, dan ada banyak orang yang cakap di bawahnya. Mungkin sulit bagi Lei Hu untuk menang. Lin Si berhenti, lalu berkata. Kalau begitu aku ingin Lei Hu menang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Kakak, Lei Hu belum pernah bertemu, apakah kamu yakin ingin dia menang? Lin Si berkata tanpa ragu-ragu. Manfaat diberikan bersama. Karena aku bisa membantunya, aku juga bisa menghancurkannya. Terserah dia untuk memilih. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kakak akan melakukannya sendiri? Lin Si dapat mengurus masalah sepele ini. Membiarkan kakak melakukannya sendiri, mereka tidak pantas mendapatkannya. Lin Si mendengar kata-kata itu, dan nadanya dingin dan asli. Saya sendiri tidak berniat keluar lapangan. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Beritahu saya berapa banyak orang yang Anda butuhkan, dan level apa yang Anda butuhkan. Orang-orang Fang Sengtian memiliki kemampuan tertentu, tetapi dibandingkan dengan bakat selatan kami, mereka hanyalah gerombolan. Lin Si bertanya lagi. Dia belum pernah mengalaminya secara pribadi, dan tidak ada yang tahu kekuatan perbatasan selatan. Dalam 5 tahun terakhir, ada pepatah yang beredar di Daxia, yaitu, semua talenta di dunia akan kembali ke perbatasan selatan. Orang-orang di dunia berbakat dan telah membuat prestasi besar mereka lebih suka perbatasan selatan. Mereka yang dapat membuktikan diri di perbatasan selatan dapat membuktikan diri di mana saja. Tidak, aku sudah punya seseorang untuk dipilih. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah kakak, kamu harus berhati-hati, jangan terbalik di selokan. Lin Si mengingatkan lagi dan lagi. Jangan khawatir, kamu pergi untuk mencari informasi lebih lanjut. Kita akan bertemu pada suatu waktu untuk berbicara. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata kepada Lin Si. Oke, jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, saudara, mari kita lakukan ini untuk saat ini. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia juga mengatakan bahwa setelah Long Zaitian menjawab, dia juga menutup telepon. Setelah menutup telepon, Long Zaitian turun ke bawah untuk sibuk. Karena itu adalah ujian hari ini, Long Yuner pergi menemui Long Defu setelah ujian. Jadi dia kembali sangat terlambat dan kembali ke kamarnya setelah makan malam. Sekitar pukul 9, Gu Qinglian menerima kontrak dari tim hukum grup Longteng, dan dia melihatnya dengan cermat. Bagaimana? Apakah ada masalah dengan kontraknya? Tanya Long Zaitian. Bagaimana bisa ada masalah? Ini adalah tim hukum grup Longteng, bukan tim hukum Gu. Pengacara Sangguan yang saya temui adalah pengacara kelas 1 di bidang hukum. Bagaimana orang seperti itu bisa dibandingkan dengan Gu Xiaohui? Setelah membaca kontrak, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Meskipun ini masalahnya, lebih baik berhati-hati. Lagi pula, mereka bukan pihak Anda, dan Anda tahu lebih banyak informasi daripada mereka. Long Zaitian masih mengingatkan. Tentu saja, saya akan membacanya lagi, tidak ada masalah, saya akan memberikannya kepada Gu Xiaohui lagi. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berkata, tetapi dia memikirkan sesuatu, jadi dia sedikit mengernyit.
Hanya, apakah ini benar-benar meningkatkan keuntungan sebesar 3 poin persentase? Gu Qinglian bertanya. Untuk sebuah proyek, dia mengambil 70% dari keuntungan, yang sudah dibesar-besarkan ke langit. Sekarang masih ada peningkatan keuntungan 3% lagi, yang hanya membunuh Gu Xiaohui. Maksud Anda, kenaikan laba 3% saja tidak cukup. 10 tidak apa-apa. Jika Anda meningkatkan laba 10% lagi, saya masih bisa membuat mereka menandatanganinya. Karena meskipun Anda mengambil 80% dari laba, untuk keluarga Gu, proyek ini masih menguntungkan. Titik keseimbangan keuntungan adalah 88,2%, selama tidak melebihi titik keseimbangan keuntungan ini, mereka akan memilih untuk menandatangani. Long Zaitian memegang segelas air matang dan menyesapnya, sangat tenang dan otentik. Bagaimana kamu tahu? Itu sama dengan yang aku hitung. Kamu juga akan membuat penilaian yang relevan. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi wajahnya penuh kejutan. Bagaimana orang ini bisa merasa bahwa dia tahu segalanya? Kamu melakukan evaluasi, dan mereka akan melakukan evaluasi. Sedangkan saya menghitungnya secara mental. Perhitungannya adalah angka perkiraan, dan itu harus cukup bagus. Jika tidak buruk, itu tidak disebut evaluasi. Long Zaitian juga acuh tak acuh. Puff. Mendengar ini, Gu Qinglian hampir memuntahkan seteguk air. Perhitungan mental, apakah Anda yakin tentang perhitungan mental? Tidak, apakah Anda yakin dapat menghitung? Ini adalah hal yang lebih profesional. Ketika saya mengikuti kakek saya juga menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang relevan, dan saya selalu mempelajarinya. Gu Qinglian tampaknya telah menemukan dunia baru. Dia tidak pernah berpikir bahwa Long Zaitian tahu banyak tentang manajemen bisnis dan manajemen ekonomi. Saya telah mengambil kursus serupa di luar negeri sebelumnya, jadi saya memiliki beberapa pemahaman. Long Zaitian hanya tersenyum kecil. Bukankah kamu bilang kamu dulu seorang tentara? Gu Qinglian bertanya lagi. Tentara yang unggul akan dipilih untuk belajar di luar negeri, dibina baik sipil maupun militer, dan memainkan peran yang lebih besar. Long Zaitian hanya ringan dan otentik, tidak bisa dijelaskan, dan, ketika dia pergi ke luar negeri, itu tidak sesederhana dikultivasikan. Setiap orang di posisi tinggi di Daxia memiliki asal yang berbeda. Oke, kalau begitu kamu adalah prajurit yang hebat. Namun, perhitungan mental terlalu berlebihan. Aku menghabiskan 2 atau 3 jam menghitungnya, dan perhitungannya kasar. Gu Qinglian sedikit tidak bisa dipercaya. Aku tidak seperti orang lain. Long Zaitian tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya bisa mengatakannya. Mengapa berbeda? Mungkinkah kamu memiliki 3 kepala dan 6 tangan? Gu Qinglian sedikit terdiam. Itu hanya berbeda, dan saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Long Zaitian sedikit tidak berdaya. Bab 320. Yah, kalau begitu berbeda. Aku akan melihat kontrak ini. Gu Qinglian mendengar kata-kata, sedikit tak berdaya, yang disebut kemampuan matematika mental Long Zaitian. Saya khawatir seorang dokter ekonomi, atau bahkan master matematika mental tidak dapat melakukannya. Evaluasi ekonomi, evaluasi keuntungan dan evaluasi terkait lainnya tidak murni perhitungan numerik. Tetapi dihitung dan diperkirakan berdasarkan kasus yang sebenarnya, tidak mungkin untuk menghitung murni secara mental. Bukan untuk mengatakan bahwa itu tidak mungkin, itu karena manusia dewa seperti itu tidak bisa ada di dunia ini. Baiklah, aku mandi dulu. Long Zaitian meletakkan cangkirnya dan berkata. Setelah sekitar 10 menit, Gu Qinglian akhirnya membaca kontrak lagi dan mengirim kontrak setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah. Apa? Apakah kamu menjawab di sana? Segera setelah itu, Long Zaitian keluar dari kamar mandi dan bertanya. Pada saat itulah kotak surat Gu Qinglian menerima email. Datang untuk membalas, begitu cepat. Gu Qinglian sedikit terkejut bahwa keluarga Gu jarang melakukan hal-hal dengan mudah. Lihatlah, Long Zaitian berkata ringan. Persyaratan lain baik-baik saja, dan kenaikan laba 3 poin persentase masih bisa diperdebatkan. Gu Qinglian melihat email itu dan berkata dengan lembut, ini sudah diduga, dia tidak terkejut. Seperti yang diharapkan, penyihir tua itu tidak langsung menolaknya. Kurasa dia menduga ada yang salah dengan negosiasi antara Gu Xiaohui. Kalau tidak, menurut karakternya, dia akan langsung menolaknya. Long Zaitian menyeka rambutnya dan berkata, kau sangat mengenalnya. Gu Qinglian sedikit terkejut. Ada baiknya untuk mengamati lebih jauh. Karakter seseorang mengarah pada perilaku seseorang, dan perilaku seseorang mencerminkan karakter seseorang. Jadi dari perilaku itu mudah untuk melihat karakter orang tersebut. Dari karakter orang tersebut banyak hal bisa ditebak apa yang akan dilakukannya. Kenali diri Anda dan musuh, dan Anda akan menang dalam 100 pertempuran. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Sangat kuat. Gu Qinglian sedikit terkejut. Berbicara dari pengalaman, Long Zaitian agak sederhana dan otentik. Setelah berbicara, dia keluar dan turun, sementara Gu Qinglian pergi ke kamar mandi. Setelah sarapan keesokan paginya, Long Zaitian dan Gu Qinglian pertama kali mengirim Long Xiaoxi ke sekolah. Awalnya, Gu Qinglian tidak perlu pergi dengan Long Zaitian, karena yang harus dia lakukan hari ini adalah pergi ke rumah Gu menandatangani kontrak tidak pergi bekerja.
Setelah kontrak ditandatangani, saatnya untuk pergi bekerja. Tapi untuk beberapa alasan, selama dia bersama Long Zaitian, dia merasa sangat nyaman. Di pagi hari, ada orang yang datang dan pergi di depan TK Xiao Yuer, dan banyak kendaraan memadati di dalamnya. Long Zaitian tidak punya pilihan selain mengemudikan mobilnya dan berjalan perlahan. Dari sini ke gerbang TK, ada jalan lurus yang tidak pendek atau panjang, dan Long Zaitian memilih untuk mengemudi. Ke depan, Anda dapat melihat bahwa ada banyak orang berdiri di depan TK. Biasanya tidak banyak orang. Long Zaitian melihatnya, sebenarnya dia sedikit penasaran. Tetapi karena ada banyak mobil di depan, tidak ada cara untuk menerobos segera. Sebelum TK Xiao Yuer, Liang Yuying tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Di sebelahnya ada seorang nenek tua dan seorang gadis kecil yang gemuk dan berkulit gelap. Jika Long Xiaoxi datang ke sini, dia akan segera mengenalinya. Ini adalah nenek gadis gemuk kecil dan nenek gadis gemuk. Hanya pada saat ini, sekelompok orang mengepung Liang Sueying, wanita tua dan gadis kecil gemuk dan menunjuk. Tes-tes, apakah ini si kecil aneh dan neneknya? Neneknya benar-benar memungut sampah dan mengembalikan tas kulit ular itu. Lihat si kecil bisu, hitam dan hitam, dia benar-benar sedikit aneh. Itu terutama karena kepribadiannya yang aneh. Jika dia tidak berbicara, dia merasa seperti orang asing. Semua orang menunjuk gadis gemuk dan wanita tua itu, dan ada banyak diskusi. Gadis kecil yang gemuk itu melihat ke arah orang-orang asing ini. Matanya yang hitam dan putih menunjukkan beberapa permintaan maaf. Meraih tangan kering wanita tua itu, dan bersembunyi di balik kaki wanita tua itu dengan rasa takut. Orang tua, dengarkan aku, tidak seperti ini. Mendengarkan kata-kata kejam ini, Liang Sueying ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu caranya. Bukan seperti ini. Guru Liang, kamu bilang tidak seperti ini, seperti apa? Seorang wanita berpakaian sangat centil berusia 30-an dan 40-an mengenakan bulu cerpelai dan topi berdiri dan bertanya dengan sangat kuat. Orang tua Zhao Tiancheng, anak dan neneknya sangat menyedihkan. Mengapa Anda harus menargetkan mereka? Tidak mudah bagi orang tua untuk mendapatkan uang bagi anak-anak mereka untuk pergi ke sekolah dengan memungut sampah. Pada saat ini, Liang Sueying merasa sangat pahit di hatinya dan sangat tidak berdaya. Melihat anak malang ini pada awalnya, dia memberinya dukungan keuangan, dan pada saat yang sama memintanya untuk datang ke kelasnya. Berharap untuk merawat anak malang ini, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan menjadi seperti ini sekarang. Sebagai guru dan guru kelas, dia tidak bisa melindungi anak ini. Kasihan, menyedihkan. Liang Sueying, dia aneh. Dia akan mempengaruhi anak-anak kita. Apa motifmu membiarkan orang aneh bersama anak-anak kita? Wanita parubaya yang dikenal sebagai orang tua Zhao Tiancheng sangat arogan, ketika dia berbicara. Dia terus melambaikan tangannya, yang membuat semakin banyak penonton di sini. Itu benar, begitukah kamu seorang guru? Itu benar, aku tidak bertanggung jawab sama sekali. Kami menyerahkan anak itu kepadamu, tetapi kamu berada di kelas yang sama dengan monster kecil itu. Apa motifmu? Kami memberimu uang untuk mengajari anak-anak, bukan untuk membiarkan seluruh monstermu memengaruhi anak-anak kami. Ketika orang tua Zhao Tiancheng mengatakan ini, orang-orang yang bersama mereka juga menanggapi. Ketika Liang Sueying mendengar kata-kata kejam ini, air mata sudah berlinang di matanya. Dia dianiaya. Dikatakan bahwa pada awal manusia, sifat mereka baik. Semuanya, bisakah kamu, dengarkan wanita tuaku, jangan mempermalukan guru Liang, itu semua salah kita. Pada saat ini, wanita tua itu berbicara. Kamu tahu bahwa kamu tidak baik, jadi cepatlah dan bawa pergi orang-orang aneh kecil itu. Hantu-hantu malang selevel kamu tidak layak datang ke sekolah seperti itu. Benar, Tuan Liang, saya orang tua Zheng Haoxuan, dan saya mendukung apa yang dikatakan orang tua Zhao Tiancheng, Masi Mei. Saya orang tua Zheng Mei Mei, dan saya tidak ingin anak saya bersama orang aneh. Pada saat ini, semua orang penuh dengan lidah. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, orang-orang baik, anggaplah wanita tua saya memohon Anda untuk melakukannya. Wanita tua itu dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak dapat menderita untuk anak-anaknya, dan dia tidak dapat belajar ketika dia lelah. Tidak mudah bagiku untuk mengumpulkan cukup uang untuknya pergi ke sekolah. Bisakah kamu tidak mengusir kami? Wanita tua itu menyatukan kedua tangannya dan tampak memohon. Tidak, kamu tuli atau buta, jika kamu mengatakan tidak, kamu tidak bisa, dan cepatlah. Iya, pergilah, monster kecil, pergi. Cepat, atau aku hanya bisa memberitahu orangku dan membiarkan orang-orang besar di kota berurusan denganmu. Semua orang dimarahi. Tolong, bolehkah aku berlutut untukmu? Mendengar ini, wanita tua itu menangis, dan saat dia berbicara, dia ingin berlutut di tanah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.